Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore sekali lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan-rekan yang ada semua di platform ini, Sitkom, Sharing Session IDCOM, sebuah signature program milik IDCOM. Program ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan praktisi PR untuk sesama praktisi dan calon praktisi komunikasi, termasuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah pada hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Meta Andriana, Associate Director dari IDCOM, yang akan menemani rekan-rekan semua sebagai moderator pada diskusi sore hari ini yang membahas sebuah topik menarik, yaitu narasi mengubah dunia, PR di balik tren kendaraan listrik. Sebelum kita memulai lebih dalam ke dalam diskusi, saya akan menyapa narasumber kita yang sudah pada hadir dan siap berbagi insight pada sore hari ini. Yang pertama, ada Claudius Surya atau yang biasa dipanggil Mas Audi, jurnalis otomotif dari Autonetbex. Apa kabar Mas Audi? Halo, apa kabar Mita? Coba sapa-sapa dulu nih semua yang hadir di Halo Sitkom pada sore semuanya, hari ini. salam kenal. Mungkin ada yang udah pernah kenal atau udah pernah ngeliat saya di YouTube banyak kan? Luar biasa. Kalau Mas Audi sudah ada di YouTube tuh mereview kendaraan-kendaraan terbaru, tuh pokoknya semua kendaraan tuh pasti sudah pernah dicoba kayaknya sama Mas Audi. Amin, amin. Thank you so much Mas untuk Thank you, sudah thank hadir you. bergabung bersama kita. Nah, nanti Mas Audi ini yang akan berbagi cerita dari sudut pandang media. Gimana sih peran pemberitaan yang akurat, menarik, supaya juga ada meningkatkan pemahaman publik gitu ya terkait kendaraan listrik juga. Kemudian Mas Audi juga akan cerita gimana sih pentingnya komunikasi dari industri, komunitas, hingga kebijakan pemerintah gitu ya Mas ya. Safar Siap. ya. Oke, kemudian thank you ya Mas, nanti kita Thank bergabung you. kembali. Lalu juga ada Mas Alvano Abu Yusuf, Principal Insight Analyst dari Dataset Sonar. Kita sapanya Mas Ano ya. Halo Mas Ano, apa kabar? Halo, baik Mbak. Alhamdulillah. Salam kenal teman-teman semua. Terima kasih banyak Mas sudah bergabung pada sore hari ini juga. Nah Mas Ano ini akan cerita tuh social media and media online listening ya Mas. Kasih insight juga kepada kita seputar topik yang paling sering dibicarakan publik di media sosial tentang kendaraan listrik. Mas Ano juga akan ngasih kita kisi-kisi brand mana sih yang paling sering disebut, sentimen publiknya, termasuk ekspektasi konsumen pada produsen kendaraan listrik. Gitu ya. Yes. Thank you so much, Mas Ano. Kita jumpa lagi nanti di sesi yang berikutnya ya. Thank you. Dan tentu saja selamat datang juga kepada rekan-rekan peserta yang sudah bergabung secara daring melalui Zoom dan menjadi bagian dari diskusi kita pada hari ini. Supaya sesi diskusi bisa berjalan dengan lancar, mohon agar seluruh peserta untuk mengikuti acara hingga akhir sesi. Bagi peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab nanti, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, strip instansi, dan juga strip pertanyaan. Jangan lupa untuk menyampaikan kepada siapa pertanyaan yang akan ditujukan. Untuk peserta yang membutuhkan e-certificate, harap mengisi feedback form melalui tautan yang akan dibagikan di kolom chat pada akhir acara. Jangan lupa follow semua akun sosial media IDCOM ya, karena kita akan ada di Instagram, X, LinkedIn, Facebook, dan juga YouTube. Semua di sana, sosmednya IDCOM akan menghadirkan insight-insight menarik seputar public relation dan komunikasi strategis. Oke, biar lebih seru kita mengisinya pada sore hari ini dan jangan mengantuk gitu ya. Sekarang kita akan mulai dibuka dengan beberapa pertanyaan melalui platform Slido. Oke, adapun kodenya di 2960847 atau cukup scan barcode yang ada di layar di sebelah kiri kalau di layar kaca sini ya. Nah, rekan-rekan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya karena hasilnya jadi bahan diskusi kita bersama di sore hari ini. Sudahkah bersiap? Coba mana kita lihat dulu apakah sudah berkumpul semua? Sudah bisa kita rolling out? Oke, pertanyaan pertama. Dari mana saja kamu mendapat informasi atau konten promosi tentang kendaraan listrik? Kira-kira dari mana nih? Kalau Mas Audi tadi sih reviewer dari YouTube, Instagram pasti, sosmed gitu. Tapi teman-teman yang lain bisa di mana aja kan konten promosinya. Lalu pertanyaan yang kedua, kita tunggu dulu jawabannya nih. Apa yang membuat kamu membeli atau tertarik dengan kendaraan listrik? Lalu,
Apa ya kira-kira ya? Banyak nih faktornya nih pasti. Wow. Eco-friendly nih kita baca. Irit, sustainability, hemat secara pajak, warnanya lucu. Bener sih. Mobil-mobil listrik zaman sekarang tuh warnanya cute-cute gitu kali ya, Mas Ano, Mas Audi. Bentuknya, warnanya tuh benar-benar lucu banget. Oke, Puling masih banyak ya. Berarti, oke, berarti ini kita tarik-tarik dulu jawabannya. Silahkan jawab dulu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusinya dan merangkum tadi hasil yang pertanyaan di depan tadi, saya ingin mengundang Mbak Asti Putri selaku co-founder dan director IDCOM untuk memberikan kata sambutan terkait dengan komitmen IDCOM untuk terus berkontribusi di industri PR, serta insight apa sih yang bisa kita ambil di sore hari ini. Persilahkan Mbak Asti. Ya, terima kasih Maita. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali di sore-sore hari Rabu, terus masih banyak yang ngumpul gitu ya. Mau ngumpul secara online untuk mendengarkan update sitkom kita kali ini yang temanya agak ini ya, intriguing. Narasi mengubah dunia. PR di balik tren kendaraan listrik. Jadi kita sudah kehadiran dua sahabat-sahabat IDCOM ini. Satu Mas Audi yang sangat kenal pasti ya luar dalam tentang kendaraan listrik, mobil listrik maupun juga mungkin motor listrik gitu ya. Dan Mas Ano dari Sonar, terima kasih banyak yang sudah hadir. Jadi untuk teman-teman yang baru mungkin bergabung ya dengan Sitkom, perkenalan sedikit lagi tentang IDCOM. Jadi IDCOM adalah sebuah firma komunikasi yang beroperasi di Jakarta. Umur kami kebetulan sudah 11 tahun di tahun ini dan kami terus berkomitmen untuk menjadi firma yang mendorong praktik-praktik komunikasi dan kehumasan gitu ya dengan sebaik-baiknya gitu dan yang berkualitas dan juga komitmen untuk terus mengadakan diskusi-diskusi seperti ini nih thought leadership sehingga siapapun yang ada dalam industri komunikasi atau industri di sektor yang kebetulan sedang kita bahas itu mempunyai wawasan tambahan gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan forum diskusi ini untuk nanti bertanya dengan narasumber karena narasumber di sini keren-keren nih dan pengetahuannya banyak sekali. Nah, sebagai sedikit pengantar gitu ya untuk topik di sore hari ini, ya seperti teman-teman tahu, pemerintah Indonesia sudah menargetkan kita harus bisa adopsi mobil listrik gitu ya. Kalau nggak salah angkanya saya quote di sini 2 juta unit gitu ya di sampai nanti tahun 2030 untuk mobil listrik, sedangkan untuk yang kendaraan roda 2 atau motor listrik itu sebesar 13 juta unit gitu. Angkanya cukup nggak tahu nih bisa dibilang moderat atau tidak gitu ya. Nanti kita tanya gitu ke Mas Audi. Tapi apakah kita sudah sampai di sana nih teman-teman? Emang kalau lihat di jalan ya, terutama di Jakarta, sudah banyak yang berseliweran dan modelnya betul lucu-lucu. Tadi kan ada juga peserta yang menjawab mobilnya warnanya lucu-lucu dan keyword yang paling besar hemat gitu ya. Apakah itu bisa menjadi pendongkrak orang-orang akhirnya mau untuk membeli kendaraan listrik ini gitu. Nah, eh, kita sebagai orang-orang komunikasi, orang PR, saat ini memang sedang berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba untuk menaikkan narasi sehingga publik semakin aware bahkan sampai pada penciptaan persepsi tertentu terhadap brand tertentu mungkin gitu. Sampai juga akhirnya bisa membantu tadi memenuhi target pemerintah sehingga mencapai jumlah adopsi seperti yang diharapkan. Nah, teman-teman juga mungkin tadi ya di Instagram, di YouTube, di mana banyak sekali sampai kita banjir gitu dengan informasi. Gimana sih sebetulnya mencari informasi yang lebih akurat, yang lebih valid, terus kemudian narasi seperti apa yang sebetulnya harus kita perhatikan dan narasi-narasi yang harus kita gaungkan juga jika kita memang percaya gitu ya bahwa EV ini benar-benar bisa membawa manfaat gitu. Tadi kan juga ditulis ada sustainability, kemudian pokoknya eco-friendly gitu. Jadi semua ini akan menjadi suatu kesatuan diskusi yang menarik. Jadi demikian mungkin pengantar singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan bisa menjadikan Sitkom sebagai salah satu platform untuk mencari informasi-informasi yang kekinian tapi dikemas dengan cara yang ringan dan menarik. Begitu. Demikian mungkin sambutannya, selamat menikmati. Selamat sore. Terima kasih banyak Mbak Asti untuk sambutannya. Sebelum pamit Mbak Asti, bolehkah kita berfoto bersama terlebih dahulu bersama Mas Audi dan Mas Ano? Mohon kita berfoto bersama-bersama dalam hitungannya nanti aku atur ya. Ini kita ditempelkan dulu bersama. Sebentar teman-teman. Ya, oke. Senyum semua.
1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Mbak Asti, Mas Aldi, dan Mas Ano. Kita masuk ke babak berikutnya. Semakin sore semakin seru. Bertahan teman-teman, ini baru masuk ke dalam sesinya, karena habis ini kita akan mengupas tuntas nih bersama para pakar yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke, yang pertama kita akan membaca dulu nih, kira-kira tadi hasil opini yang sudah masuk melalui Slido tadi. Sejauh ini sudah ada peserta yang menjawab kan, kita mau lihat dulu hasil-hasilnya nih. Teman-teman boleh silakan di-share. Untuk pertanyaan yang pertama nih tadi, dari mana saja kamu mendapatkan informasi atau konten promosi tentang kendaraan listrik? Kendaraan listrik ini bisa mobil ataupun juga motor ya, teman-teman. Paling banyak berarti ada di Instagram, YouTube, sosmed. Ini berarti sudah kelihatan sekali ya, teman-teman, bagaimana nih paparan dari social media dan juga platform-platform mau short atau long form itu juga sangat-sangat berpengaruh pada pemilihan kita dan juga membanjiri informasi seperti yang Mbak Siti tadi sampaikan. Tapi kalau kita lihat yang kecil-kecil ini juga masih ada ya, banner di jalan, teman, sales di mall, itu kan berarti juga menunjukkan bahwa masih ada loh orang-orang yang juga mendapatkan informasinya dari jalur yang non-sosmed gitu ya, bisa kita katakan. Oke, kemudian kita masuk ke hasil yang kedua. Apa yang membuat kamu membeli atau tertarik dengan kendaraan listrik? Dan jawabannya yang paling besar, biar keren. Nah ini nih, ini paling inovatif nih. Bener. Oke, dia turun, lalu kemudian ada irit. Oke, hemat secara pajak. Biar keren nih bener nih. Saya kalau ada mobil listrik kayak, wow, udah kekinian nih, gitu. Nah, yang di belakangnya, yang kecil-kecil nih, ada ganjil genap. Ini udah sering banget nih juga nih pasti nih. Gampang banget nih. Ganjil genap tuh mau ngatasi. Model lucu nih pasti cewek nih pasti nih. Atau warnanya lucu. Di belakang itu nggak berisik kalau di jalan. Oke. Kemudian warna gemes. Masih ada juga sama nih. Oke, ini masih bergerak lagi. Ada lagi. Tren lucu. Oke. Lebih efisien uang. Oke. Keceh. Oke. Tapi kita bisa ambil sebenarnya makin banyak. Harapannya makin banyak juga ragamnya, berarti nanti kita dengarkan ya dari narasumber sebenarnya hasil dari yang data gitu ya, dan juga dari pengalamannya akan seperti apa. Nah, oke. Nah, abis ini sebelum kita mulai ke acara berikutnya, ada satu klip dari IDCOM, sebuah company profile IDCOM untuk kita saksikan bersama. Dunia terus bergerak dinamis. Praktisi kehumasan dituntut terus beradaptasi, mampu mengemas dan menyampaikan pesan secara komprehensif, serta tidak hanya bergantung pada saluran dan pendekatan konvensional. Kreatif, cerdas digital, menjadi intelijen dan mitra riset bagi para pemangku kepentingan, mitra dan publik adalah keahlian yang mutlak dimiliki. Ukuran keberhasilan semakin kompleks, dari menciptakan kesadartahuan hingga mengubah perilaku publik. IDCOM hadir sebagai mitra yang menjawab tantangan tersebut, didukung oleh konsultan yang inovatif, kreatif, berpengalaman, dengan latar belakang berbagai keahlian dan memiliki jejaring yang luas. Sebagai firma anak bangsa, kami teguh pada misi untuk mengambil peran bagi kemajuan Indonesia. Kami memberikan layanan jasa konsultasi komunikasi di 3 area. Public Affairs, mengampanyekan topik pembangunan dengan cara inovatif dan mudah dipahami publik, mengedepankan kolaborasi, memberdayakan komunitas, berorientasi pada perubahan perilaku, dan berpengalaman menangani isu kesetaraan gender, kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, pendidikan, dan inklusi ekonomi. Corporate Affairs, membangun dan menjaga reputasi korporasi, membentuk ekosistem bisnis yang sehat, dan mendorong kontribusi korporasi pada pembangunan. Brand Communications, mengemas komunikasi pemasaran dalam konsep komunikasi kreatif, inovatif, menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat relasi brand dan publik. Keberhasilan komunikasi tidak hanya tentang pemberitaan media massa dan eksistensi di media sosial, namun bagaimana pesan, relasi, dan reputasi yang dibangun dapat memberikan dampak serta mengubah perilaku publik melalui cara inovatif dan pendekatan 360 derajat.
IDCOM, mitra komunikasi dan kehumasan bagi Anda. Yeay, terima kasih banyak teman-teman untuk diputarkannya video company profile. Jadi semakin dekat kan kita yang ada di sini bersama IDCOM. Nah, tadi kita sudah bahas hasil dari Slido. Sekarang kita untuk melengkapi dari tanggapan dari rekan-rekan, kami juga akan menayangkan sebuah video pendek. Video ini tuh menjadi pemantik berikutnya untuk membawa kita lebih dalam ke topik diskusi kita pada hari ini, yaitu PR dalam membentuk narasi dan persepsi publik tentang kendaraan listrik. Yuk, kita saksikan bersama. Berdasarkan survei PwC, 78% orang Indonesia tertarik untuk membeli mobil listrik, dan 74% juga mulai melirik motor listrik. Alasannya beragam, mulai dari alasan ekonomi, lingkungan, fitur, sampai kebijakan pemerintah. Setiap hari, kita juga dibanjiri informasi tentang kendaraan listrik. Tapi, apakah semua informasi ini membentuk persepsi positif atau justru membuat semakin bingung? Gue kepikiran mau beli mobil listrik deh. Kayak gini, ngikutin tren aja sih. Menurut kalian gimana? Gas banget, apalagi sekarang brand-brand pada ngeluarin warna yang lucu-lucu tau. Kalau dia mah cocoknya sama brand EV yang lagi high class itu. Tapi gue setuju juga sih lo jadi bisa bawa mobil setiap hari. Jadi say bye tuh desek-desekan di KRL setiap tanggal ganjil. Tapi rumahnya kan jauh ya. Apa nggak deg-degan kalau nanti habis di tengah jalan? Soalnya kemarin gue denger dan lihat di X, banyak yang ribut tuh karena ngantri ngisi. Padahal kan kalau kita ngisi bensin nggak sampai 5 menit udah selesai. Terus ada juga tuh katanya error SPKLU-nya sampai didorong sama motor. Coba ya. Oh iya nih. Lihat deh. Bener sih, perkara charger di rumah itu juga harus dipikirin. Waktu itu tetangga gue tuh hampir ribut karena dia tuh mau pasang charger. Tapi karena komplek gue itu udah kabel tanam, jadi itu harus dibongkar-bongkar dulu. Tapi ya udahlah, beli aja. Gue juga lihat di berita pajaknya lebih murah loh. Iya sih, tapi after sale gimana? Waktu itu teman gue jual mobil, dia malah rugi banget. Jadi emang cuma promo gede doang di awal. Ya tapi semua ada plus minusnya sih. Kalau enggak, pilih yang paling ramah lingkungan aja. Kata siapa? Ini gue lihat di postingannya aktivis, katanya dampaknya ke lingkungan itu nggak seberapa loh. Udah, ngobrol sama kalian bukannya makin pengen beli, malah makin bingung. Udah tau gue orangnya gampang bertinju. Udah. Mbaknya bingung, mbaknya udah kayak sampai udah mau beli jadinya malah bingung. Abis ini dia lari kemana ya kira-kira? Apakah ke sosmed? Apakah nanti dia browsing? Kira-kira untuk ngedapetin apa yang tadi dia cari informasi yang dia butuhkan. Oke, tadi adalah cuplikan sebenarnya yang mungkin juga kita alami gitu ya pada saat kita mau membeli kendaraan. Kemudian juga mungkin ada yang langsung modelnya nggak nanya kanan kiri tapi dia langsung search karena beda banget ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dalam mencari informasi gitu. Nah, nanti kita juga bahas sekalian di sini. Rekan-rekan semua, dalam beberapa tahun terakhir, adopsi kendaraan listrik kan kita ketahui mengalami peningkatan secara pesat di seluruh dunia. Didorong oleh kesadaran lingkungan, kemajuan teknologi, dan kebijakan energi bersih, di Indonesia bahkan meski masih dalam tahap awal, pertumbuhan pasar kendaraan listrik itu cukup menjanjikan. Pemerintah juga turut menunjukkan komitmennya melalui berbagai insentif. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti masih terbatasnya infrastruktur dan rendahnya pemahaman publik. Padahal, kendaraan listrik sebenarnya punya banyak manfaat, mulai dari hemat biaya sampai mengurangi emisi. Namun sayangnya, pesan dari produsen kendaraan listrik belum cukup kuat untuk meyakinkan masyarakat agar mau beralih ke kendaraan listrik. Disinilah peran strategis PR menjadi sangat krusial. Dengan komunikasi yang tepat, PR bisa membentuk persepsi publik, memberikan edukasi, memperkuat narasi, bahkan mendorong masyarakat untuk lebih menerima teknologi baru ini. Intinya, PR bertugas menciptakan pesan yang efektif, meyakinkan publik, dan menyampaikannya lewat saluran informasi yang tepat. Maka dari itu, lewat diskusi hari ini, kita akan sama-sama mencoba mencari jawaban bagaimana PR bisa memainkan peran penting dalam mendorong adopsi kendaraan listrik khususnya di Indonesia.
Kita akan bahas secara strategi komunikasinya, membaca tren publik, dan melihat bagaimana PR bisa mendorong adopsi kendaraan listrik. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam sesi talk show hari ini. Kalau kita ngomongin kendaraan listrik, kan sekarang makin banyak juga ya kita lihat di jalanan. Udah mulai berseliweran, bentuknya lucu-lucu, kayak tadi dibilang warnanya juga lucu-lucu. Tapi meskipun sudah sering muncul dan dilihat, persepsi masyarakat soal kendaraan listrik ini masih campur aduk. Kayak yang ada di video pemantik yang tadi kita saksikan, ada yang excited, ada juga yang masih gimana ya, ragu gitu bisa dikatakan. Nah, di sini peran cerita atau narasi jadi penting supaya masyarakat makin yakin, paham, dan percaya. Punya belief bahwa kendaraan listrik ini sebagai masa depan buat mobilitas. Nah, pertama-tama aku mau diskusi dulu nih bersama Mas Audi. Gimana Mas Audi? Sudah siap Siap dengan dong. bombardir pertanyaannya? Harus siap ini. Kayaknya diskusi ini kita juga sering ngobrolin ya Mas di luar gitu Ya. ya, secara lebih ringan ya. Dari perspektif sisi media dulu nih Mas, dirimu mewakili di sini. Selama beberapa tahun terakhir kan narasi berkembang ya Mas, gitu. Dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling sering muncul soal kendaraan listrik itu seperti apa sih? Lebih banyak nih soalnya apakah melihat sebagai solusi masa depan atau yang skeptisme yang cukup kuat, jadi mikir, ini tuh belum buat gue, atau nih, tar dulu deh, tunggu-tunggu aman, atau gimana? Ya. Kira-kira apa sih, Mas? Kalau ngelihat dari global ya, dari tren global, sebenarnya beberapa tahun yang lalu sebelum populer di Indonesia, kan mobil listrik itu sebenarnya udah populer duluan di China dan di Amerika, apalagi di Eropa Utara. Semuanya itu didorong sama regulasi sebenarnya. Jadi mereka tanda kutip agak dipaksa untuk memakai. Tapi setelah berkembang atau setelah menyebar ke seluruh dunia, narasinya berubah itu. Bukan hanya saja sebagai green, awalnya memang dipushnya sebagai solusi hijau, ya kan. Tapi seiring waktu, yang dipush itu adalah satu, ya hemat memang secara cost, dua teknologi. Dan kita juga harus berterima kasih tanda kutip kepada Tesla ya, kita bilang sih ya, Bang Elon Musk itu, dia membuat mobil listrik itu jadi tiba-tiba jadi keren. Kalau kita ingat sebenarnya yang buat mobil listrik pertama-tama itu bukannya dia, malah cenderung pabrikan Jepang. Toyota dengan Prius listriknya, Nissan dengan si Leaf-nya yang awal-awal. Tapi itu kesannya dulu tuh mobil-mobil elektrifikasi atau listrik itu kesannya buat orang tua atau buat hippies gitu kan ibaratnya. Tapi gara-gara Elon Musk mendorong si Tesla-nya, model Y-nya, model X-nya, model S-nya, itu dia tiba-tiba membuat mobil listrik jadi keren. Dan itu yang coba dikomunikasikan oleh seluruh pabrikan mobil listrik, bahwa mobil listrik ini keren, kekinian. Itu yang nyampe ke kita saat ini. Mobil listrik itu keren. Jadi nggak salah juga sih sebenarnya tadi yang komentar bilang kekinian gitu kan. Ibaratnya biar keren. Setuju saya. Biar keren karena pakai mobil listrik. Gitu kira-kira. Iya, benar. Tadi soalnya kan juga banyak sekali ya. Mungkin ini juga tergantung generasi nih, Mas. Jangan-jangan. Karena yang jawab gitu. Apalagi kalau kita bilang keren, lucu, imut tuh mungkin jawaban generasi muda nih mungkin yang ngejawab Generasi kayak muda. gitu. Kalau yang generasi lebih tuanya, kalau saya ngelihat malahan lebih identiknya nanti dengan cost. Tadi juga kan yang keduanya Masa dia efisiensi setelah ya. keren, masalah efisiensi, irit, cuan kalau orang bilang zaman sekarang. Biar Ben. cuan. Dan itu nggak salah juga, karena memang kalau kita ngelihat dengan subsidi yang diberikan pemerintah segala macam, dengan regulasi segala macam, itu mobil listrik itu punya operational cost yang jauh lebih rendah dibandingin mobil ICE atau internal combustion engine. Itu jauh lebih murah. Jadi kalau dihitung-hitung ya, banyak orang yang memilih mobil listrik itu sebagai mobil untuk, kalau kita istilahnya di dunia otomotif, kuda perangnya lah ibaratnya lah. Buat harian, buat tempur ibaratnya. Barat-barat segala macam nggak apa-apa, yang penting kita nyampe kantor, pulang kantor aman, selamat, nyaman. Ya benar. Kan gempuran brand kita bisa bilang gitu ya, Mas. Kan banyak sekali gitu ya. Sampai kalau awalnya masih 1-2 brand, tinggal dipilih ya timbang-timbang aja antara 1-2 brand ini. Makin lama makin banyak menawarkan teknologi yang mirip-mirip sampai yang wah luar biasa gitu kan. Kita kayak udah di zaman 10 tahun mendatang gitu kan. Harganya, promonya juga semua bervariasi. Nah, media juga disuguhkan dengan sebenarnya banyak angle gitu kan ya Mas. Banyak perspektif yang bisa diceritakan ke masyarakat.
Nah, perannya media tuh di sini lebih banyak akan mengedukasi secara, kalau kita lihat review-review kan ada yang panjang, ada yang pendek gitu Ya, kan ya Mas. Lebih pada saat mereview tuh mengedukasi atau memang hanya kita bisa katakan sebagai corong brand aja ya Mas gitu. kalau dari sisi media ya sebenarnya kita melakukan keduanya. Mhm. Jadi sebagian memang kita juga sebagai corongnya dari brand, karena kita harus tanda kutip menyampaikan kelebihan maupun benefit-benefit yang didapatkan dari sebuah mobil. Cuman di luar itu juga kita punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi. Apa sih yang bagus untuk orang gitu kan? Yang brand pikir bagus untuk konsumen belum tentu bagus buat kita, ibaratnya tuh. Jadinya kita juga sebagai media harus jadi penengah juga. Kita harus memfilter mana yang bagus untuk konsumen banyak, mana yang beneficial, mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Karena nggak semua fitur, jujur aja, nggak semua fitur itu bermanfaat buat kita. Apalagi ya benar seperti Mita bilang tadi, banyak banget merek-merek yang bersaing saat ini di Indonesia, terutama merek-merek dari Tiongkok ya. Fitur mereka setelah kita ngelihat banyak mobil banget ya, aku jujur aja nyobain puluhan mobil listrik dan fiturnya tuh 11-12 tipis-tipis gitu. Tapi ada yang kayak, wah ngena nih ke gua gitu kan. Ada lagi, nggak cocok nih buat kita gitu. Jadi ya, aku punya istilah gini, memilih mobil, nggak mobil listrik aja ya, semuanya itu bukan masalah yang terbaik, tapi masalah yang cocok. Kayak obat batuk. Betul, betul. Sesuai Cari yang kebutuhan cocok, gitu kali ya. sesuai kebutuhan. Betul, itu Hmm. sih kira-kira. Ya. Karena memang balik lagi ketika kita datang gitu ya. Kalau kita lihat ke dalam YouTube reviewer kan berarti kita Ya. fokusnya biasanya mencari satu brand atau satu tipe gitu ya. Tapi kalau kita datang nih Mas ke exhibition atau mall exhibition Ya, gitu ya, jajaran kendaraan itu kan banyak banget gitu. banget. Ya kan? Banyak dan itu menawarkan semua tuh, wah ini kayaknya menarik, test drive, menarik. Bingung lagi gitu kan ya. Nah, kita kan juga akan bersumber lagi pada teman-teman media gitu Ya. kan. Karena mereka yang paling bisa kita pegang gitu saat ini. Tapi dari situ aku juga jadi bertanya, kalau kita lihat di exhibition atau mana itu, informasi kan lebih banyak ke mobil ya Mas. Sebenarnya Ya, mobil listrik. betul. Sebenarnya kalau kita bicara kendaraan listrik kan juga ada porsi motor Ya, listrik. ada motor listrik. Betul, bahkan lokal sudah mulai banyak kan sebenarnya Betul, untuk motor betul. listrik gitu. Dan kalau kita lihat kan yang dari segi harga dia juga sudah cukup kompetitif, dari segi model juga udah mulai lucu-lucu untuk motor gitu. Nah, ini tuh gimana sih Mas kalau dari narasi lebih menarik mobil memang karena ya lebih lagi trennya Lebih naik banyak ya. atau lebih gitu atau karena motor sebenarnya lebih sedikit karena mungkin orang ya langsung beli aja karena itu kebutuhan berbeda gitu. Ya, Gimana Mas? kalau aku ngelihat sendiri perspektifku ini ya, kalau aku lihat mobil itu bisa lebih dijadikan sebuah prestige mobil. Kalau motor kebanyakan dari kita menjadikan itu sebagai alat untuk transportasi. Jadi dipilih akan dicari yang seirit mungkin, senyaman mungkin, semurah mungkin lah ibaratnya kan. Jadi kayak persepsinya agak berbeda antara mobil dan motor. Dan kalau kita lihat juga dari aku bisa bilang 3 tahun 5 tahun belakangan ini ya, perkembangannya motor itu awal-awal memang melesat sekali ya, benar-benar banyak banget tiba-tiba merek motor. Sebagian itu merupakan barang impor dari Tiongkok langsung, sebagian juga merupakan kayak startup lokal mereka berusaha membuat sendiri. Kalau dibandingkan dengan mobil ya, memang industrinya lebih established mobil. Aku jujur kata aja. Mobil itu yang masuk ke Indonesia itu, aku berani bilang 99% itu pabrikan yang sudah established di luar negeri. Jadi mereka juga menjual barang yang sama ke luar negeri, ke pasar lain di luar Indonesia. Jadi barangnya quality wise, package-nya, segala macamnya itu jauh berbeda dengan yang motor. Motor kalau kita lihat lagi, sebagian besar mereka yang bermain saat ini maupun beberapa tahun yang lalu, itu bukan pabrikan yang besar. Kalau kita lihat pabrikan-pabrikan besar, malah seperti Honda, Yamaha, dan lain-lain, atau pabrikan Jepang, mereka belum bergerak tuh. Ya mungkin Honda baru-baru ini aja, tapi belum bergerak masif gitu loh, belum fokus. Mereka masih fokus pada jualan motor-motor ICE. Jadi memang dua market yang berbeda jadinya. Yang satu lebih fokus karena mereka mencoba menggeser dominasi Jepang di mobil ya. Tapi kalau di motor, yang main ini masih pemain kecil. Jadinya brandingnya, PR-nya, segala macam juga skalanya masih berbeda dibandingin sama pemain-pemain besar. Kalau aku lihat seperti itu.
Oke. Karena sebenarnya kan sama-sama kendaraan listrik yang bisa mendukung Sama, adopsi gitu betul. kan Sebenarnya ini sebenarnya. sama-sama bisa diadopsi. Aku pribadi ya, kalau ditanya ya, sebenarnya cara yang paling mudah kita untuk berkontribusi kepada, maksudnya seperti ini, way of life kita untuk menuju hijau, efisiensi, itu motor listrik dahulu sebenarnya. Aku jujur aja Hmm, beli motor listrik udah lama banget. Itu ya buat ya ngantar ya. anak ke sekolahan. Cocok banget ibaratnya tuh. Gitu. Jadi kita bisa berkontribusi dengan hal yang simpel, yaitu dari motor listrik duluan. Ya, betul. Karena kan sebenarnya layaknya kita mencoba ini ya, mencoba Sebuah handphone. teknologi ya. Iya, Iya betul. kan? Karena kan awalnya dari yang cuma pencet-pencet dan cuma bisa SMS, ya kan? Maksudnya pencetnya benar-benar ditekan gitu Betul. kan kalau zaman dulu kan, segede-gede gitu kan Sekarang layar kayak semua sekarang handphone. layar semua, betul. Ya, namanya juga kita belajar dengan teknologi kayak ini. Nah, kalau Mas Audi tadi udah cerita mengenai narasi dan sisi media, abis ini aku akan beralih dulu ya, Mas Audi, ke Mas Ano. Karena Mas Siap. Ano nih katanya mau menyuguhkan data untuk kita. Kita kan senangnya anak-anak kan berdasarkan data ya. Ngomong apa-apa dikit-dikit kan data. Anak-anak sekarang juga kayak 10% tuh orang bilang begini dan percaya gitu misalkan. Nah, Mas Ano, kita mau Ya. jadi bahas nih. Aku punya pertanyaan. Nanti monggo dijawab, boleh dengan ditampilkan data atau nanti Mas menjelaskan. Nah, yang pertama ya, kalau dari sisi data, kita tarik nih ke ranah digital gitu ya Mas ya. Sonar kan akan menangkap gitu ya, masyarakat tuh bisa lagi ngomongin apa soal kendaraan listrik. Apakah lebih kepada infrastruktur, apakah lebih kepada insentif, atau apa-apa. Boleh coba di-share juga ke kami ya Mas, kira-kira tuh apa sih yang benar-benar diomongin orang di luar sana gitu. Apakah benar sesuai dengan Mas Audi tadi sampaikan turunan narasinya. Terus yang kedua, aku juga satu lagi pertanyaan. Kalau kita lihat dari percakapan digital, yang paling sering dibahas Mas, tadi yang kita bicara mobil atau motor. Nah, kira-kira mana Ya. nih yang lebih juga paling paling orang cari, paling diomongin gitu. Ada signifikan nggak ya di antara kedua data tersebut secara volume? Silakan Mas. Ya, thank you Mbak buat waktunya sama pertanyaannya. Jadi memang kalau kita berbicara soal data, memang ada beberapa insight dan juga beberapa informasi yang mungkin saya juga bisa share ke teman-teman semua gitu. Dan ini menurut saya cukup sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Audi tadi gitu kan, soal persepsi orang mengenai mobil atau kendaraan listrik secara umum gitu kan. Dan even di salah satu video tadi tuh membahas masalah adanya concern soal pengisian stasiun pengisian, terus kemudian ada concern soal baterai, ada di satu sisi juga mereka cukup tertarik ketika membicarakan masalah modelnya gitu kan, masalah sustainability. Dan memang secara data sendiri, kalau kita coba runutkan dari Januari 2025 kemarin ke April, percakapan mengenai kendaraan listrik ini itu rising in average 215% di sosial media hanya dalam waktu 4 bulan. Dan memang ada banyak isu-isu yang terbentuk gitu kan selama periode tersebut yang membuat orang-orang tuh perhatiannya cukup fokus pada perkembangan kendaraan listrik. Dan ini tidak hanya di-trigger dari brand-brand yang memang bermunculan, tapi juga dari berbagai kebijakan yang memang digaungkan oleh pemerintah gitu kan, dan juga kolaborasi antara pemerintah dan brand itu sendiri gitu loh, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau dari segi data, kita melihat bahwa memang interest orang atau terhadap kendaraan listrik secara umum itu increasing-nya itu cukup signifikan gitu loh, 215%. Nah, ini sebenarnya lebih ke PwC Indonesia Data yang tadi sebenarnya kita sempat lihat gitu loh, di mana memang interest dari audiens gitu kan terkait kendaraan listrik, mereka juga banyak didasari dari omongan-omongan. Omongan-omongan ini tidak hanya terbentuk di media sosial, tapi juga omongan-omongan dari mungkin rekan, dari mungkin sahabat yang memang sudah menggunakan mobil listrik gitu kan. Dan mereka mungkin sharing istilahnya keuntungan ataupun kelemahan mengenai kendaraan-kendaraan listrik. Dan itu yang membuat orang-orang istilahnya, walaupun istilahnya mereka belum tentu bakalan membeli atau beralih ke kendaraan listrik, tetapi setidaknya mereka ada consideration untuk switch ke sana gitu loh, kurang lebih seperti itu. Dan memang kita melihat di sini bahwa planning mereka untuk changing into electric vehicle itu secara gap ada tendensi untuk beralih mungkin dari 5 tahun ke depan gitu loh. Jadi ini bisa dibilang cukup sejalan dengan apa yang terjadi di media sosial, di mana audiens itu secara interest mereka cukup sering berbicara gitu kan mengenai kendaraan listrik, dan mereka showing interest dan juga concern
mengenai kendaraan listrik itu sendiri. Nah, kemudian dari segi sentimen itu seperti apa sih audiens melihat kendaraan listrik? Nah, kalau dari data yang kita rangkum di platform Sonar dari Januari sampai April 2025 kemarin, kita melihat bahwa proporsi sentimen positif ternyata itu jauh lebih besar. Nah, kemudian pada saat kita coba deep dive ke datanya, itu ternyata kebanyakan sentimen positif ini banyak terbentuk dari banyaknya konten-konten edukasi dan juga kolaborasi strategis antara pemerintah dan juga brand mengenai kendaraan-kendaraan listrik. Tadi mungkin sempat disebut ada beberapa hal yang jadi keuntungan ketika orang switch ke kendaraan listrik, dari mulai efisiensi biaya, terus kemudian pajak kendaraan yang jauh lebih murah, bahkan ada beberapa brand yang menawarkan potongan harga gitu loh untuk kendaraan listrik yang mungkin lebih murah secara harga dibandingkan kendaraan konvensional lainnya gitu loh. Dan ini yang mungkin membentuk adanya persepsi positif di antara audiens terhadap kendaraan listrik itu sendiri. Artinya di sini ada optimisme dari audiens atau netizen di sini terhadap kendaraan listrik di Indonesia di masa depan seperti itu. Nah, walaupun demikian, memang masih ada sedikit conversation negatif mengenai kendaraan listrik secara umum. Nah, percakapan-percakapan negatif ini kebanyakan dipicu dari beberapa opini di mana netizen ini cenderung membicarakan atau mengaitkan kebijakan mengenai kendaraan listrik dengan masalah kebijakan lain yang harusnya jadi prioritas di Indonesia. Jadi selama Januari sampai April kemarin kita melihat bahwa memang audiens itu justru dari segi sentimen negatif mereka bukan mengeluhkan masalah baterai, masalah harga dan lain sebagainya, tapi mereka menilai bahwa kebijakan dari pemerintah yang mengajak orang, bahkan tanda kutip cenderung memaksa orang untuk switch ke kendaraan listrik, itu merupakan bukan merupakan prioritas utama yang harusnya dijalankan gitu loh. Jadi mereka menilai bahwa fase switch dari kendaraan konvensional terus kemudian ke kendaraan listrik itu bukan isu utama yang jadi concern untuk Indonesia saat ini. Tetapi juga di satu sisi ada ada concern juga terkait masalah public transportation juga, di mana isu-isu yang ada di kendaraan, mengingat juga kalau kita lihat terutama di kota-kota besar jumlah kendaraan itu cukup signifikan gitu kan, cukup banyak. Bahkan kalau kita lihat di Jakarta jumlah kendaraan itu bisa dibilang melewati batas gitu kan, di mana pasti kalau orang-orang berangkat kantor, pulang kantor itu macet di mana-mana. Jadi ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa dibandingkan untuk mengajak orang untuk switch ke kendaraan listrik, lebih baik kita improving public transportation justru, karena itu yang jauh lebih penting. Pertama, itu lebih direct income untuk negara gitu kan. Dan itu juga mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi main problem di kota-kota besar terutama gitu kan, masalah kemacetan seperti itu. Nah, sementara kalau untuk sentimen positif sendiri memang seperti yang tadi saya sebutkan bahwa masalah konten-konten yang tipikalnya edukasi mengenai masalah sustainability, terus kemudian masalah mengenai impact lingkungan yang bisa dialokasikan gitu loh ketika orang-orang switch ke kendaraan listrik, itu jadi memang percakapan positif yang paling utama. Dan kita juga melihat adanya optimisme dari audiens yang melihat perkembangan teknologi dari kendaraan listrik ini cukup positif, sehingga ini bisa jadi salah satu tanda bahwa Indonesia ini semakin maju gitu loh, seperti itu. Nah, tadi Mas Audi membahas masalah mobil dan juga motor nih. Ya, di mana kalau mobil itu secara brand memang bisa dibilang secara quality udah internationally approved lah gitu. Kalau dibandingkan dengan electric motorcycle yang memang brand-brandnya justru lebih cenderung ke brand-brand baru gitu loh. Nah, kita coba melihat dari beberapa brand yang cukup banyak gitu kan di mobil dan juga motor gitu loh. Dan kita melihat ada 5 brand yang secara conversation atau secara buzzing-nya gitu di media sosial itu cukup tinggi. Pertama dari mobil dulu. Kita melihat ada Hyundai, ada Wuling, dan juga BYD yang ternyata dari segi buzzing-nya di media sosial itu sangat tinggi. Dan kita juga melihat bahwa memang ketiga brand ini cukup aktif untuk creating konten di platform-platform yang cukup relevan dengan audiens-audiensnya, entah itu di Instagram,
di TikTok maupun juga nge-build up conversation di Twitter atau X gitu loh. Nah, sementara untuk electric motorcycle itu ada 2 brand, itu Smooth dan juga Alpha, yang kita lihat secara buzzing-nya ini cukup tinggi juga gitu. Terutama Smooth yang di Instagram, kita melihat secara strategi yang mereka terapkan itu cukup different dengan apa ya, dengan brand-brand lainnya gitu kan. Approaching-nya juga cukup different, dan itu yang membuat apa ya, mungkin relevansinya dengan kesehariannya target audience-nya itu cukup tinggi gitu loh. Nah, baik dari segi motor maupun mobil listrik gitu. Tentunya mereka untuk approaching audience-nya, untuk switch gitu kan, atau creating consideration, mereka doing some kind of strategy di media sosial. Karena balik lagi, treatment yang mereka bisa lakukan, kalau kita ngebahas universe-nya di media sosial dan juga online media, pasti agak sedikit berbeda gitu loh. Mungkin kalau di online media, kebanyakan dari brand itu terfokus ke masalah kolaborasi, entah itu misalnya soal kebijakan pemerintah, entah misalnya itu kolaborasi dengan event-event tertentu gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi pada saat mereka memasuki universe dari media sosial, tentunya mereka memiliki strategi branding yang berbeda gitu loh. Kita akan coba bahas dari segi motor dan juga mobil, cara mereka nge-rebranding produk-produk mereka supaya audiens itu punya ketertarikan untuk consideration or even purchasing produk-produk mereka. Nah, secara strategi sendiri, kalau kita lihat di sini, dari segi kendaraan mobil listrik gitu kan, 3 brand yang tadi saya sempat sebutkan, ada Hyundai, BYD, sama Wuling, itu mereka punya key message yang berbeda gitu loh, yang mereka tawarkan di media sosial gitu loh. Nah, hal ini mungkin sedikit apa ya, bisa dibilang cukup relevan dengan target audience mereka masing-masing. Kita lihat dulu dari Hyundai, yang secara pesan gitu kan, secara key message gitu, mereka lebih terfokus pada your everyday vehicle. Jadi mereka mencoba memposisikan Hyundai, mobil listrik Hyundai ini sebagai partner kegiatan sehari-hari dari konsumen-konsumen mereka atau audiens-audiens mereka. Nah, Hyundai selalu menegaskan bahwa produk-produk mobil listrik mereka ini jadi partner andalan untuk kegiatan apapun. Entah itu untuk kerja, entah itu untuk commute, entah itu untuk antar anak sekolah, atau sekedar untuk liburan keluarga. Gitu loh. Nah, konsep seperti ini yang coba diaplikasikan untuk Hyundai dengan berbagai konten yang bisa dibilang cukup refreshing juga dan cukup relevan juga dengan kesehariannya audiens. Sebagai contoh, kita melihat kalau misalnya mungkin teman-teman sempat ngeh waktu bulan puasa kemarin, gitu kan, bulan Ramadan kemarin, itu Hyundai sempat ngerilis video mantan pelatih timnas Sintayong itu lagi berburu tajil. Nah, ini mungkin salah satu branding yang mereka coba aplikasikan gitu kan, yang memperlihatkan bahwa sebenarnya Hyundai itu ada di saat momen-momen apapun yang audiens-audiensnya lakukan gitu loh. Dan itu mereka coba relevansikan dengan momentum-momentum tertentu, seperti contohnya adalah berburu tajil pada saat bulan Ramadan. Nah, itu yang kita lihat coba selalu dikomunikasikan oleh Hyundai di kendaraan listrik mereka. Nah, kemudian di BYD ini agak sedikit berbeda, karena kalau mungkin saya bisa katakan BYD ini agak sedikit mengadopsi Tesla. Kenapa? Mereka cukup menekankan pada masalah evolve dan juga transform. Jadi mereka sangat terfokus pada kesan eksklusivitas, pada kesan teknologi, pada kesan transformasi yang memang ini jadi nilai plus ketika orang memiliki produk-produk mobil listrik dari BYD. Jadi mereka sangat terfokus pada konten-konten yang lebih mengedepankan fitur-fitur perkembangan teknologi yang mereka punya dibandingkan dengan mobil-mobil listrik lain yang pada umumnya gitu loh. Dan secara strategi juga mereka coba berkolaborasi pada event-event yang bisa dibilang cukup eksklusif. Contoh misalnya mereka sempat jadi official car partner untuk event Putri Indonesia 2024. Kemudian juga mereka doing kolaborasi bareng Grab gitu kan, di mana mereka berjanji untuk memasok kendaraan listrik untuk layanan GrabCar gitu, seperti itu. Tetapi lagi-lagi secara konten kita melihat bahwa memang mereka cukup deep untuk terus mengkomunikasikan masalah evolve dan juga transform, supaya orang-orang pada saat melihat konten mereka, pada saat mereka switch ke BYD, ada sense of exclusivity yang mereka miliki gitu loh. Wah, gue punya BYD nih gitu kan, mobilnya keren, futuristik gitu kan. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu value atau brand value yang mereka coba
tekankan atau dekatkan dengan calon-calon konsumen mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Wuling. Nah, Wuling juga ini sedikit berbeda dengan dua brand yang saya sebutkan tadi gitu loh. Wuling di sini lebih cenderung terfokus pada family, di mana mereka menerapkan key message icon of the family. Mereka lebih cenderung terfokus pada community approach. Kemudian juga mereka sangat adaptif dengan berbagai konten yang memang lagi tren di masyarakat, gitu kan. Di satu sisi mereka tetap terfokus pada pesan utama yaitu keluarga. Hal ini terlihat dari berbagai konten mereka, di mana cara mereka approaching audience mereka itu dengan menyebutkan kata keluarga Wuling. Jadi mereka mereka tidak selalu terfokus pesannya pada masalah eksklusivitas, pada masalah teknologi, tapi lebih terfokus pada pendekatan yang small community, dan itu datangnya dari keluarga terlebih dahulu. Jadi mereka coba lebih secara emosional approaching audience mereka, gitu kan, lewat berbagai konten yang memang lagi relevan gitu di audience. Jadi kalau misalnya lagi trending nih, let's say misalnya di TikTok gitu kan, lagi ada trending sound apa, mereka coba aplikasikan itu ke konten-konten mereka dengan harapan relevansi dari konten-konten tersebut juga itu bisa mempengaruhi audiens mereka, dan audiens mereka juga lebih memiliki kedekatan emosional dengan brand itu sendiri. Nah, itu dari EV Cars. Nah, next ini yang motorcycle. Nah, motorcycle ini saya coba lihat dari dua brand yang bisa dibilang secara approaching cukup berbeda. Yang pertama itu di Smooth, yang kedua itu di Alpha. Smooth itu lebih terfokus pada pesan simplicity. Ini sebenarnya menjawab concern audiens terkait beberapa isu masalah kendaraan listrik, terutama motor, gitu kan. Soal masalah charging, di mana kalau kita lihat sebenarnya beberapa isu terkait kendaraan listrik, terutama motor, gitu kan. Banyak juga audiens yang mengeluhkan masalah charging, gitu kan, untuk kendaraan motor. Dan Smooth di sini menawarkan simplicity karena motor yang mereka miliki itu tidak perlu charging, cukup ditukar baterainya saja di beberapa charging station yang tersedia, gitu loh. Dan memang functional simplicity ini jadi akar konten yang mereka coba komunikasikan, gitu loh. Jadi kekhawatiran audiens mereka coba jawab dengan simplicity yang memang Smooth tawarkan di situ. Dan di sini juga mereka coba tap in ke momen-momen yang lebih cenderung ngangkat dari POV pengguna dari Smooth itu sendiri, yang mereka coba kontraskan dengan POV pengguna-pengguna dari brand lainnya, seperti itu. Nah, ini yang membuat konten-konten dari Smooth ini cukup buzzing di media sosial. Nah, yang kedua itu ada di Alpha. Nah, berbeda dengan Smooth, Alpha ini sangat community centris. Kenapa community centris? Kalau kita lihat secara komunitas sendiri, biasanya motor itu secara umum itu banyak komunitas-komunitasnya, gitu kan. Ketika misalnya ada produk motor baru, let's say misalnya Honda dengan CBR 250, biasanya nggak lama tuh ada CBR 250 community. Biasanya nggak lama setelah itu, gitu kan. Orang-orang yang memang suka dengan model CBR, gitu loh. Nah, approaching seperti ini yang coba dilakukan oleh Alpha. Jadi mereka terfokus pada komunitas-komunitas. Jadi mereka coba menggabungkan user-user mereka dalam satu komunitas, which is itu Alpha Community, gitu kan. Dan di sini banyak terfokus ke masalah creativity, masalah freedom, masalah self-expression, gitu kan. Di mana Alpha ini bisa dibilang jadi brand yang memang bisa mengakomodir sisi emosional dari komunitas-komunitas pecinta motor listrik, gitu kan. Dan yang menarik ini, yang saya temukan cukup menarik itu ternyata di sini biasanya beberapa brand ketika misalnya ngomongin masalah modifikasi, mereka cukup sensitif, gitu kan. Kalau misalnya ada motor yang sudah bagus, gitu kan, secara brand terus dirubah-rubah, di otak-atik, kadang brand suka protes, gitu loh. Nah, justru berbanding terbalik dengan Alpha. Alpha justru menawarkan freedom di situ, di mana Alpha justru banyak menyelenggarakan event modifikasi khusus untuk motor Alpha. Nah, ini mungkin jadi salah satu key message freedom mereka yang coba mereka aplikasikan ke kesehariannya si audiens, gitu loh. Jadi memang audiens tuh ketika mereka menggunakan Alpha, gitu kan, mereka punya rasa bonding yang kuat di antara sesama pengguna, tetapi di satu sisi juga ada sisi freedom of self expression yang
tiap audiens punya unique ways untuk melakukannya gitu loh. Jadi ini yang mungkin jadi salah satu added value dari brand Alpha itu sendiri. Nah, untuk recommendation sama opportunities, mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu atau aku lanjut dulu, Mbak? Oke, kayaknya kalau recommendation opportunities kita hold dulu, Mas, karena data yang di depan sudah menarik. Aku udah mencatat beberapa pertanyaan jadi dari situ nih. Terus Mas Augi juga tadi aku lihat kayak dia mengkerut bener, iya nih, gitu. Berdasarkan pengalaman Mas Augi nih pasti udah, iya benar. Aku ingin bertanya juga sih, kalau tadi kita bicara momentum gitu ya, nanti Mas Audi boleh menambahkannya. Ya. Kita bicara momentum kalau dari segi data, biasanya akan paling banyak ketika memang di saat-saat tertentu. Kalau tadi kan soalnya Mas Rano udah bilang memanfaatkan momentum itu penting di narasi karena itu memelihatkan lonjakan-lonjakan datanya. Yes. Lonjakan mau apa aja sih dari brand yang tarik ini? Ya. Momentum apa gitu? Yang paling gini, kalau kita melihat momentum, tentunya ada pendekatan secara kultur gitu kan. Jadi mereka pendekatannya ada momen-momen yang bisa dibilang cukup kultural lah di Indonesia gitu kan. Sebagai contoh kayak tadi Hyundai dia rilis entah misalnya itu di hari-hari keagamaan, hari-hari besar, atau misalnya momen-momen tertentu yang memang secara kultur itu cukup di mana orang-orang kalau sepengetahuan saya mudik itu cuma ada di Indo gitu. Nah, itu momen-momen yang mereka coba tap in ke situ. Jadi di satu sisi mereka tap in ke momen itu, tapi di satu sisi juga mereka bisa jelaskan atau menjawab concern-concern yang memang dimiliki oleh audiens seperti itu. Oke, nah sebenarnya menarik sih Mas, karena benar apa yang disampaikan Mas Anu adalah mudik itu cuma punya Indonesia karena kayaknya kalau mudik terjadi tuh, wah semua langsung antara beli mobil baru, ya kan, beli motor baru, terus udah gitu benar-benar langsung conversation-nya mau dari kuliner, traffic-nya dan segala macam itu naik pastinya. Ngomongin momentum, aku juga mau punya tadi mudik gitu ya Mas. Kita tahu bahwa exhibition itu pasti kan juga salah satu pencetus untuk orang beli kendaraan gitu kan ya. Mudik juga orang jadinya pengen segala macam. Tapi apakah benar-benar narasi yang rame itu juga sekalian tanda kutip jadi tes dari performa kendaraan tersebut dan orang tuh benar-benar baca dan mempertimbangkan untuk membeli kendaraan listrik itu berdasarkan momentum? Ya, tentunya itu mungkin jadi salah satu bagian untuk orang considering untuk nge-switch atau beli gitu kan kendaraan listrik. Tapi balik lagi seperti yang Mas Audi bilang, ketika kita ngomongin masalah membeli kendaraan listrik, itu pasti ngomongnya cocok-cocokan gitu kan. Ada mungkin yang misalnya, gue lebih cenderungnya, contoh misalnya Wuling. Wuling itu ada beberapa tipe kan, ada REV, ada Bingo, misalnya seperti itu. Ada orang yang mungkin preferensinya lebih ke Bingo, tapi ada juga yang orang preferensinya lebih ke REV, walaupun itu brand yang sama gitu. Terus kemudian kayak tadi pada saat expo gitu kan, pada saat expo kendaraan gitu kan, ini pun bisa jadi salah satu medium untuk brand-brand tersebut mengkomunikasikan pesan apa yang misalnya itu jadi identity brand mereka itu sendiri gitu kan. Di satu sisi tentunya brand-brand pasti menawarkan masalah teknologi yang baru, fitur-fitur yang futuristik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya key message apa yang itu sebenarnya jadi ditangkap oleh audiens gitu loh secara sederhana dan juga kena gitu loh. Nah makanya di beberapa brand tadi saya melihat bahwa memang ada 3 identitas brand value yang cukup berbeda gitu loh. Kayak misalnya di mobil tadi gitu loh. Hyundai dengan tanda kutip kendaraan keseharian atau kendaraan yang bisa diandalkan setiap saat. BYD yang menawarkan eksklusivitas dan juga transformasi gitu kan. Wuling yang justru itu jadi kendaraannya keluarga gitu kan. Nah itu kan sebenarnya udah 3 key message yang berbeda dan itu juga mungkin bisa jadi salah satu indikasi mengenai target audiens mereka sendiri.
gitu. Betul. Hyundai Betul. Hyundai yang mungkin lebih cenderung ke audiensnya secara demografis yang lebih luas gitu kan, tidak hanya keluarga tapi juga mungkin orang-orang yang memang mau switch ke kendaraan listrik. BYD ini mungkin lebih cenderung ke premium, pengusaha-pengusaha muda, eksekutif muda gitu kan yang pengen switch gitu ke kendaraan listrik. Wuling di satu sisi mungkin approaching-nya ke keluarga yang mau beli kendaraan pertama gitu kan, atau misalnya ada keluarga-keluarga yang mungkin udah pengen switch nih antara mobil konvensional ke kendaraan listrik misalnya seperti itu. Ya, bisa dikatakan sebenarnya key message itu tuh menjadi personalized ya Mas, karena memang kita melihat bahwa setiap brand itu pasti kan ingin menunjukkan dan menonjolkan segala semua bentuk dari kelebihannya gitu ya, atau USP-nya gitu ya. Tapi memang masyarakat juga mungkin akan bingung gitu ketika semua juga dikeluarkan dalam satu waktu gitu kan ya. Betul. Makanya kita kadang-kadang harus cacah sedikit-sedikit gitu ya, supaya masyarakat tuh paham dulu secara bertahap gitu. Betul. Tanpa akhirnya tanda kutip terlalu banyak banjir informasi yang kadang-kadang jadi misinformasi gitu kan ya. Berarti bisa dikatakan ya, Mas. Iya. Jadi memang seperti itu karena kita tahu ketika terlalu banyak informasi yang kita serap gitu dalam satu waktu, tentunya consideration yang kita pikirkan itu bisa aja buyar gitu. Karena kita mungkin pada saat kita mau considering switch ke kendaraan, kita udah tahu nih mungkin 10% patokannya adalah harga baterai misalnya seperti itu. Tapi dengan banyaknya informasi kayak misalnya Wuling ngeluarin series baru, baterainya lebih banyak gitu kan. Padahal sebenarnya top of mind suatu brand itu kadang-kadang justru terbentuk dari kultur yang memang brand itu tap in. Contoh misalkan hal sederhana deh. Kalau misalnya kita makan di kaki lima, itu kan kadang-kadang kita bilangnya, Mas, teh botol satu gitu. Walaupun sebenarnya yang datang bukan teh botol, bisa pucuk, bisa brand lain gitu kan. Tapi ada top of mind di situ gitu loh, dimana pendekatannya apapun makannya minumnya teh botol gitu loh. Jadi orang udah aware, oh iya minumnya itu gitu. Nah, pendekatan seperti inilah yang mungkin coba di-approach oleh si brand-brand listrik itu sendiri, gimana mereka tap-in ke momen-momen yang memang ada relevansi dengan target audiens. Gitu. Ya, betul. Karena kita juga harus ngelihat sebenarnya target audiensnya mereka tuh siapa yang paling utama. Karena kalau dari satu market mau disasar semua, ini udah pasti rebutannya udah parah banget. Ini kita message-nya udah makin banyak sekali. Tapi Mas, tadi juga kan Mas memaparkan ada beberapa platform di ranah digital yang menjadi buzzing-buzzing lah gitu ya. Tadi kan ada Twitter, ada Instagram gitu. Tapi di antara semua platform yang bisa ketarik itu sebenarnya platform yang paling di tanda kutip sebenarnya efektif gitu ya, menyampaikan pesan kepada target audiens itu yang mana Mas gitu, dan bentukannya itu kayak apa ya gitu. Jadi kan apakah memang senangnya tuh review-review panjang gitu, atau memang sebenarnya kecil-kecil tapi sering gitu. Itu kebaca nggak Mas kira-kira dari data tersebut? Ya, jadi kalau ditanya tipikal konten channel apa yang cukup efektif, terus kemudian konten seperti apa yang cukup efektif, tentunya kita berbicara sama produk yang karakteristiknya lebih ke visual. Jadi antara Instagram sama TikTok itu mungkin orang lagi banyak bikin konten POV misalkan gitu kan. Nah, brand-brand ini coba adaptif dengan creating their own perspektif on POV konten gitu loh. Tapi tetap fokus dengan key message mereka terkait produk-produk mereka. Seperti itu. Review, entah itu plus dan minus, tentunya review ini kebanyakan mungkin datangnya lebih ke kan, karena pasti banyak YouTuber, reviewer yang mungkin pasti mereka ada pros dan cons gitu yang istilahnya itu mungkin jadi consideration-nya audience, dan itu mungkin jadi salah satu medium lain dari audience untuk mencari informasi gitu kan. Karena gimana pun tugas dari si akun brand ini adalah untuk gimana caranya audience
orang-orang itu terpapar mengenai produk-produknya. Soal masalah apakah switch atau enggak, keputusannya ada di audiensnya gitu loh. Karena pasti audiensnya bakalan menggunakan medium-medium lain untuk melihat sebenarnya Oh iya itu. apakah ini produk yang mereka cari, apakah ini produk yang memang cocok dengan mereka. Gitu. Iya sih Mas, karena memang saking banyaknya bentuk konten, saking banyaknya juga macam-macam gitu ya. Kadang-kadang kita tuh sampai bingung sebenarnya materi itu seperti apa ya yang paling efektif gitu. Kalau kami juga dari sisi PR ya gitu. Karena kan kita terus harus beradaptasi ya dengan perubahan semua ini gitu kan ya, semakin cepat gitu. Karena orang juga udah makin bosan dengan konten yang sama, messaging yang sama gitu. Jadi memang harus info. Oke, thank you so much Mas Ano. Tetap stay, terutama dari bagian rekomendasi nanti pastinya juga sangat bermanfaat. Ini aku berganti dulu ke Mas Audi untuk sekarang. Hai Mas Audi. Halo, halo. Oke, Menarik nih tadi Mas topiknya Audi. dari Mas Ano. Iya, menarik kan? Makanya dari data-data itu aku juga ingin berbicara dari sisi jurnalisnya sih. Karena tadi kan kita bicara soal momentum. Tadi kan ya, Mas Ano tuh menjelaskan benar-benar momentum tuh harus dilihat. Berarti kan itu benar-benar ngeliat, oke kita punya editorial plan gitu ya, misalkan. Atau kayak, ya kalau di jurnalis kan teman-teman jurnalis juga editorial plan ya kita sebutnya ya. Sebuah rencana besar yang sudah kita garap. Tapi tiba-tiba ada momentum khusus dan dadakan, kita harus adapt ke arah sana gitu kan ya Mas. Kalau dari sisi jurnalis, apakah narasi-narasi yang momentum itu lebih works tanda kutip karena memang lagi hype, tren dan segala macam, atau sebenarnya itu tergantung juga sebenarnya lebih kepada itu bolehlah meningkatkan api-apinya, tapi tetap sebenarnya yang reguler itu lebih penting. Gimana Mas? Kalau aku bilang sih, aku lebih cocok yang kedua ya. Jadi untuk menaikkan awareness, apa ya ibaratnya ya, itu akan lebih cocok kalau kita ride the momentum. Aku di media ada notice juga kalau di media mainstream atau media otomotif, kalau ada yang menarik misalnya di luar dari otomotif, misalnya koruptor, apa ketangkep lah, korupsi, apalah segala macam, itu bisa kita ride the wave kasarnya. Jadi bisa disambung-sambungin gitu kan ibaratnya dengan konten yang tadinya sebenarnya nggak nyambung. Cuman karena lucu misalnya atau karena menarik, orang akan banyak share, orang akan banyak bagi, orang akan banyak nonton, otomatis ketarik itu semuanya. Nah dari situ momentumnya kita manfaatkan buat nyampein message-nya kita, komunikasinya kita. Kita emang dasarnya mau nyampeinnya apa, ya itu yang baru kita sambungin. Jadi aku bilang sih nggak ada salahnya kita ride the momentum. Malah kita harus sangat-sangat fleksibel kalau aku ngelihatnya. Karena kita juga di media, kita melakukan hal yang sama untuk ride the momentum. Ya, betul Mas. Oke. Nah, kalau tadi juga dilihat dari datanya Mas Ano, itu kan juga banyak sekali sentimen-sentimen ya. Ada sentimen negatif, ada sentimen positif. Itu kan akan selalu ada ya. Kita nggak bicara mengenai kendaraan listrik, semua juga pasti akan ada kendaraan gitu kan ya. Kalau dari sisi narasi, kalau kita bilang negatif tuh sebenarnya juga masih terus akan berjalan ya Mas. Maksudnya mereka akan terus membicarakannya gitu. Tapi sebenarnya yang menjadi keresahan dari masyarakat Indonesia tuh apa sih Mas? Hingga saat ini ya, dari kendaraan listrik ada hingga saat ini, tapi juga optimismenya tuh apa gitu, sehingga orang akhirnya mau beralih ke kendaraan listrik. Kalau negatif dulu deh ya, lebih enak ngomongin yang negatifnya dulu baru dari positif. Kalau negatif yang aku capture, mungkin dari datanya Mas Ano juga bisa kelihatan ya. Orang itu khawatir sama baterai biasanya. Baterai, kedua itu jarak tempuh. Mungkin dia sekarang juga ada lagi resale value. Nah, itu tiga hal apa ya namanya trinitasnya lah ibaratnya yang waduh kalau udah kena combo 3 dan mereka nggak terima itu udah ya nggak bakal sulit. Cuman kalau aku ngeliat tendensi seperti itu seiring waktu dan seiring banyaknya populasi kendaraan listrik di jalan itu mulai berkurang karena well it's proven gitu kan ibaratnya kan. Kita ngomongin apa nih baterai yang nggak rusak-rusak kok udah berapa tahun jalan nggak rusak-rusak gitu kan. Orang kekhawatiran awal wah setahun kembung baterainya kayak handphone zaman dulu. Oh enggak toh gitu kan. Ternyata mobil listrik segitu reliable-nya. Kedua, jarak tempuh. Lah, udah ada yang bisa nyampe Bali kok, paling ngecas sekali doang gitu kan kasarnya kan. Bisa juga kayak gitu. Jadi yang kita lakukan dari segi media, dari segi PR practitioner, sebenarnya it works. Kita sadar nggak sadar itu bekerja. Ke diri kita sendiri itu juga bekerja gitu kan ibaratnya. Nah, kalau kita ngomong positive vibe-nya tetap kalau menurut aku salah satu yang paling penting adalah keiritan dari sebuah mobil listrik, kehematan dan keiritan dari mobil listrik. Kedua, tentu saja green environment-nya. Kita bisa kontribusi ke kehijauan.
udara kita jadi jauh lebih bersih. Nah, yang ketiga nih, sebenarnya yang aku sempat ngelihat juga waktu yang di Slido yang di awal-awal itu adalah bebas ganjil genap. Jadi kalau kita ngelihat lagi ya, populasi mobil listrik di Indonesia, mungkin Mas Ano juga nanti bisa lihat dari data-data, aku juga suka baca datanya gitu kan ibaratnya. Populasi mobil listrik di Indonesia ini saat ini masih berkutat atau berfokus pada kota-kota besar, spesifiknya Jabodetabek. Kenapa? Karena di Jabodetabek kita akan menikmati tanda kutip ya, benefit paling maksimal dari penggunaan mobil listrik. Pajak dimurahin, bebas ganjil genap, ya kan? Relatif suaranya lebih hening, segala macamnya lebih comfort. Charging station banyak di Jabodetabek. Jadi worry free kasarnya kalau buat di Jabodetabek. Nah, challenge berikutnya adalah itu positive vibe-nya buat mobil listrik. Challenge berikutnya adalah gimana caranya kita secara keseluruhan, ya secara praktisional maupun secara media juga, itu untuk membawa vibe positif yang sudah terjadi di Jabodetabek ini ke kota-kota tier 2 kita atau tier 1-nya kita. Aku belum melihat itu di, let's say, Surabaya, Semarang, Yogyakarta yang merupakan kota-kota besar. Tapi aku belum melihat vibe seperti itu. Bali sudah agak mulai, tapi mungkin kompleksitasnya segala macamnya nggak seperti Jakarta ya. Kita tahu Jakarta sangat-sangat kompleks dengan macetnya segala macam. Mobil listrik tanda kutip, aku bilang tanda kutip ya, bisa jadi salah satu solusi untuk itu. Biarpun memang tidak mengurangi kemacetan, tapi paling kagak buat udara kita jauh lebih bersih. Tapi kalau tadi Mas Audi juga cerita mengenai kota-kota kedua gitu ya, Surabaya gitu, kemudian juga kita misalkan Bandung yang terdekat aja dengan Jakarta. Betul, sebenarnya trennya sudah mulai terlihat. Jadi kalau kemarin kita juga melihat dari Surabaya aja, sudah mulai ada mobil-mobil listrik gitu ya di ranah-ranah kota di kota-kota tersebut. Hanya aja tinggal benar-benar infrastrukturnya diperbanyak sehingga kota-kota lain juga bisa cepat merasakan. Mas Ano, mungkin Mas Audi lagi memperbaiki sinyalnya. Aku diskusi sama dirimu lagi, Mas Ano. Ya. Kalau misalkan nih Mas Ano, kalau kita bisa bilang ke depannya gitu ya, apakah data-data yang menurut data yang sudah Mas dapat nih gitu ya, ke depannya adopsi kendaraan listrik ini akan semakin tinggi, meningkat dengan baik, dibicarakan dengan baik, jadi sentimen negatifnya berkurang nih dan akhirnya menjadi positif gitu. Ini pencerahan aja ya Mas gitu. Dan kira-kira apakah pasar masyarakat Indonesia ini terhadap kendaraan listrik akan sama gitu. Jadi kalau sekarang kan tadi Mas Ano juga bilang, mungkin aja dia bukan first car, mungkin dia cuma second car yang sekarang. Tapi beberapa tahun ke depan aja, mungkin nggak dia akan semua menjadi first car dan menjadi pilihan. Ya, kalau kita mau jawab itu, tentunya ini kan kendaraan listrik ini adalah teknologi yang memang terus berkembang gitu loh, kemajuannya. Mungkin ke depannya nanti ada baterai yang mungkin jauh lebih awet, terus kemudian juga charging station yang pasti bakalan lebih banyak gitu kan. Terlebih kalau misalnya penerapan kendaraan listrik ini juga diaplikasikan ke kendaraan-kendaraan transportasi umum. Entah itu misalnya, let's say kalau kita ngomongnya di kota Jakarta, entah itu di bis Transjakarta, Metro Mini gitu kan, atau Jaklinggo misalkan gitu yang mulai pakai kendaraan listrik, maka otomatis juga audiens bakalan terbawa ke sana gitu loh. Dan juga audiens bakalan lebih consideran bakalan lebih positif lagi ketika misalkan fasilitas pendukung yang memang bisa mempermudah akses mereka ke kendaraan listrik juga bertambah gitu loh. Jadi kalau ditanya industri ini bakalan terus berkembang, pastinya gitu kan. Dan apakah sentimen positif ini bakalan terus berkembang? Pastinya. Tapi kita juga mungkin nggak bisa lupakan apakah nanti bakalan ada isu lain, isu negatif yang muncul. Pastinya juga, seiring perkembangan teknologi pasti ada pros dan cons-nya gitu loh. Tapi kalau ditanya apakah sentimennya makin positif, kemungkinan besar kalau menurut saya bakalan iya, karena dengan berbagai kebijakan yang memang dimiliki pemerintah, terus kemudian juga kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai brand, fasilitas pendukung yang semakin banyak, teknologi yang semakin berkembang, tentunya ini bisa jadi salah satu indikasi awal bahwa memang kota-kota besar yang tadi Mas Audi bilang itu sudah mulai bergerak untuk lebih ke green living itu sendiri gitu loh. Jadi kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi kita sebenarnya optimis ya Mas tentang adopsi kendaraan listrik ini bahkan untuk beberapa tahun ke depan gitu ya bisa dikatakan.
Oke, jadi ini pun juga berarti berpengaruh kepada penerimaan masyarakat ya kan? Karena berarti masyarakatnya sudah makin terbiasa. Karena kan kendaraan listrik juga berbeda dengan kendaraan biasa gitu ya. Baik itu Yes. segi perawatan, baik itu juga segi Hmm. mengendarainya, itu kan pasti berbeda ya. Nah, Ya. kalau misalkan kita juga bicara Mas soal tren ke depan gitu ya, tren ke depan berdasarkan social media channel deh gitu. Hmm. Sekiranya kan kita juga tahu bahwa sosial media kan juga ada kebijakan baru lah dengan Hmm. segalanya gitu sehingga orang-orang juga mungkin tanda kutip nggak boleh hard sell lah, harus semuanya dibuat organik atau apa gitu. Kita bicara tren ke depan aja Mas, sosial media ini akan ada restricted-nya lagi kah atau malah mereka membuka seluas-luasnya untuk konten kreator ataupun para jurnalis ini untuk menyuarakan narasi-narasinya? Ya, kalau ditanya seperti itu, maka kita harus ngelihat dulu balik lagi ke masing-masing pemilik dari sosial media channel itu sendiri seperti apa. Karena policy yang dimiliki masing-masing sosial media channel kan cukup berbeda ya. Mungkin teman-teman sempat heboh dulu waktu Elon Musk ngebeli Twitter, ngeganti namanya jadi X. Terus juga orang-orang jadi ada subscription package gitu dan lain sebagainya. Terus apalagi kayak sekarang hampir di seluruh sosial media itu mereka punya AI sendiri gitu kan. Eh, apakah itu bakalan dibuka sebesar-besarnya? Menurut saya medium sosial media itu masih menjadi salah satu medium utama. Kenapa? Tanpa mendiskreditkan online media ya, tapi istilahnya kayak online media dan sosial media itu berjalan berbarengan, tapi memiliki dua karakteristik dalam menyebarkan informasi yang cukup berbeda gitu loh. Kolaborasi bareng berbagai konten kreator dalam mempromosikan kendaraan listrik, itu mungkin jadi salah satu cara untuk nge-build up narasi yang lebih positif gitu. Dan memang dengan semakin terbukanya sosial media gitu kan, dan informasi yang secara akses itu bisa dibilang kalau dulu mungkin secara demografis akses ke media sosial hanya sebatas kalangan tertentu, sekarang semua orang sudah bisa akses ke media sosial. Tentunya ini punya potensi untuk creating more narration, uh, exposure yang jauh lebih luas lagi gitu kan. Dan ini mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh brand-brand supaya key values dari brand mereka itu bisa kena ke audiens-audiensnya gitu. Oke, Mas Ano, cukup sangat insightful sekali ini diskusinya karena kita jadi membayangkan, oke, channelnya udah ada di sana, belum lagi tentang kebijakan-kebijakannya. Kira-kira orang udah mulai personalis, ini benar-benar nih, kita jadi apalagi kalau kita orang PR ya, praktisi PR, mesti benar-benar ngulik, sebenarnya apa sih ini Yes. pesan-pesan yang mau disampaikan dan sebagainya gitu ya, Mas Ano ya. Oke, Yes. Mas Ano, aku beralih ke Mas Audi bentar, tapi aku akan balik lagi ke Mas Ano nanti ya. Tunggu ya, Mas. Thank you so much, Mas Ano. Mas Audi, welcome back. Udah, Mas? Moga-moga Aman? stabil nih, moga-moga stabil. Oke. Seperti kendaraan listrik ini kita harus stabil, Mas. Ya kan? Oke, Mas, aku juga jadi bertanya lagi ke dirimu tadi nih. Kalau misalkan kita sebagai jurnalis gitu kan ya, sekarang kan banyak juga terbuka untuk segala bentuk platform. Kalau dulu kan kita hanya ada Ya, cetak awal, kemudian ada online, kemudian sekarang juga sudah ya. mulai tanda kutip konten kreator juga dan segala macam gitu. Yang pertama adalah apakah narasi yang dibuat untuk setiap channel itu berbeda? Lalu yang kedua, manakah yang dianggap paling efektif dalam menyebarkan pesan di antara channel-channel itu? Oke, kalau perbedaan tentu saja harus ada perbedaan ya. Di kita pribadi, di channelku, kalau kita mau ngejarnya YouTube misalnya, YouTube itu biasanya cocok untuk sesuatu yang detail yang panjang, karena durasinya panjang ya. Jadi kalau aku bikin review mobil, itu biasanya kita bisa bikin panjang, detail, mau lihat apa segala macam, itu kita masukin ke YouTube. Reach-nya akan berbeda, target marketnya akan berbeda. Mungkin orang-orang yang emang dasarnya dia serius, mau lihat mobilnya segala macam, dia mau tahu detailnya, dia akan lihat YouTube, dia akan nonton YouTube. Tapi kalau kita ngomongin kayak Instagram atau TikTok, Instagram kita ngomong post dulu deh, picture lah ya. Itu bisa jadi semacam kayak news jadinya. Sekarang aku lihat bahkan media-media mainstream pun sekarang sudah aktif banget di sosial media, karena mereka sadar sosial media itu adalah salah satu metode atau salah satu cara untuk nge-push awareness terhadap berita apa nih. Nah, nanti tinggal delivernya ke website atau ke yang lain. Nah, kalau di kita, Instagram itu biasanya kita bikin sebagai update news. Jadi kalau ada mobil baru,
Kita bikin cepat, kontennya cepat, mobilnya ada apa, segala macamnya, edit di tempat, langsung naik. Jadi kita ngejar memang timing kalau buat IG, Instagram. TikTok dan Instagram Reels misalnya, itu juga sebenarnya agak in between. Kita bisa bikin ala-ala audio visual, nggak cuma visual tuh. Jadi ada narasinya, ada detailnya, kita bisa bagi per segmen segala macam. Mirip seperti IG post, mirip seperti posting atau kayak X dan segala macam, tapi di sini kita bisa bikin lebih variatif, lebih atraktif. Ada lucu-lucuannya, ada nyeleneh-nyelenehnya ibaratnya. Itu bisa kita bikin di situ. Balik lagi, kontennya tidak bisa sama kalau menurutku. Kita harus nyesuaiin. Message yang kita sampaikan juga otomatis beda. Kalau tadi yang di YouTube kita lihat mobil panjang reviewnya, detailnya, di TikTok kita nggak bisa bikin kayak gitu. Kita bikin misalnya feature apa yang menarik, 3 feature yang menarik, 5 feature yang menarik. Misalnya atau ini nyalain AC-nya gimana. Nah, itu jangan salah. Konten-konten seperti itu malah bisa menarik perhatian karena face it or believe it or not gitu ya ibaratnya ya. Literasi orang-orang kita, orang-orang di Indonesia terhadap fitur-fitur yang tiba-tiba membanjiri kita ini ya, itu masih sangat kurang. Dan sebagian besar mobil-mobil yang masuk nih, terutama EV, ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih. Kita bisa bilang canggih. Futuristik Aku gitu ya. Futuristik, bener. Aku di otomotif udah 20 tahun lebih, jujur aja. Kadang-kadang ngelihat mobil-mobil listrik yang kekinian ini kan, kita aja bisa gatek gitu, yang udah biasa pegang mobil kan, buset deh ya, canggih banget gitu kan, ibarat ada ini itunya. Itu bisa kita komunikasikan dengan cara video-video pendek atau reels pendek seperti ini. Jadi orang bisa ngelihat, bisa ngerti, dan mungkin seperti Mas Ano tadi bilang, kalau aku istilahnya didorong ke jurang. Tadinya udah mau jatuh, mau nyobain mobil listrik, belum jatuh, gara-gara ngeliat reels, wah ini feature gua banget. Masuk dah, beli. Gitu. Langsung gitu ya. Nah, berarti nih yang tadi Mas bilang barusan nih, mau masuk jurang langsung beli. Kalau gitu dari sisi narasi sebenarnya brand apa yang paling dirasa tepat sasaran nyampe ke publik? Kira-kira menurut Mas Audi? Atau jangan-jangan masih nanggung nih sebenarnya semua brand di Indonesia karena mungkin menjaga kehati-hatian lah gitu. Atau memang udah sebenarnya udah pas banget nih tepat. Gimana Mas? Kalau aku melihat sebenarnya semua masih mencoba ya. Aku nggak bilang brand mana yang paling tepat karena semuanya masih coba campur-campur berbagai metode. Ada yang tadi kayak mereka ride the wave, kayak model Hyundai, ada yang kekeluargaan kayak model Wuling. Cuman yang aku notice pribadi ya. Suaranya Mas Audi boleh dideketin kayaknya agak menghilang. Cuman yang aku lihat pribadi belakangan ini yang menarik perhatian itu adalah dua ini. Karena kalau aku masih menghilang Mas Audi. Hilang ya suaranya. Suaranya menipis Mas, maaf. Atau mungkin dicopot aja. Aman Mas? Oke. Ya, masih menunggu Mas Audi nih. Coba sambil tes-tes lagi nih Mas Audinya nih. Kayak Mas Audi soalnya udah pengen berbagi dari tadi, sudah menahan nih kayaknya. Aku jadi, ya kan udah kan bener. Mas Audi udah aman. Karena udah kebayang sebenarnya sama Mas Audi nih jawabannya nih pasti nih udah mau keluar nih tadi ditahan sama Mas Audi. Malah ini jadi connect. Oke, berarti ini aku ke Mas Ano lagi. Mas Ano, tadi kan Mas Ano udah mau menyampaikan sekiranya rekomendasi gitu kan ya untuk kendaraan listrik di Indonesia gitu. Aku boleh diceritain nggak sih Mas, dirimu sekiranya bisa memberikan apa nih insight buat para praktisi yang hadir pada sore hari ini ataupun mahasiswa-mahasiswa sehingga bisa membentuk narasi yang tepat khususnya di kendaraan listrik. Ya, thank you Mbak. Jadi memang berdasarkan insight yang kita temukan terkait kendaraan listrik, memang ada beberapa recommendation atau opportunities yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan. Pertama, kendaraan listrik sebagai kendaraan masa depan. Economical sama environmental friendly itu masih menjadi dua pesan utama yang kerap dikomunikasikan, dan itu mungkin bisa jadi salah satu key message yang bisa dibilang paling kuat saat ini. Gitu, walaupun memang tentunya pesan eco-friendly ini masih banyak pros and cons juga gitu kan. Tetapi ini mungkin masih jadi salah satu
pesan utama yang memang kerap dikomunikasikan oleh brand-brand tersebut kepada audiensnya. Nah, di satu sisi, kolaborasi bareng instansi pemerintah gitu kan, lewat berbagai policy juga itu jadi salah satu penguat juga. Entah itu misalnya no tax gitu kan, maksudnya nggak ada penambahan tax atau pajak pada saat membeli. Terus kemudian juga tidak adanya subsidi gitu kan, yang memang itu jadi salah satu nilai plus yang dimiliki kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan lain. Jadi ada tanda kutip unique selling point yang bisa ditawarkan oleh kendaraan-kendaraan listrik yang lewat kerjasama mereka bareng pemerintah. Terus kemudian juga untuk charging infrastructure. Walaupun memang di kota-kota besar terlebih kayak Jakarta, charging station itu masih bisa dibilang paling banyak gitu kan. Tetapi memang ini di salah satu kendala infrastruktur yang masih harus dikejar. Nah, kita sudah melihat ada beberapa step yang mungkin sudah mulai dilakukan, entah itu dari brand ataupun dari pemerintah gitu kan, lewat adanya penambahan SPKLU di beberapa kota gitu kan, terus juga mengenai kemudahan bagi para pemilik kendaraan listrik untuk menambahkan meteran baru di rumah mereka untuk mengecas kendaraan listrik, terus kemudian juga adanya diskon-diskon tertentu yang ditawarkan. Terus kemudian juga flexible battery, artinya masalah baterai ini mungkin bisa jadi satu hal yang cukup fleksibel. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu faktor-faktor pendukung yang bisa dikomunikasikan untuk kendaraan listrik, gitu. Dan memang walaupun memang masih banyak unique selling point yang lain, terus masih banyak juga kolaborasi yang bisa dilakukan. Tentunya sebagai kalau kita memposisikan diri sebagai pemilik brand kendaraan listrik, kita juga harus tetap open-minded gitu kan mengenai isu-isu yang memang berkembang di masyarakat. Artinya kita harus tetap monitoring gimana sih persepsi audiens gitu kan, isu-isu apa yang sedang muncul dan gimana cara brand itu bisa menjawab isu-isu tersebut dan bisa menjadi solusi terhadap isu-isu tersebut. Dan ekosistem yang suportif gitu kan, entah itu dari hasil kolaborasi brand dengan pemerintah maupun brand sendiri, itu bakal memberikan rasa lebih, tanda kutip, lebih aman lah di mata audiens mereka. Jadi kalau dari aku mungkin rekomendasi sama opportunitiesnya seperti itu. Oke, thank you so much Mas Ano. Ini memang kalau aku sebagai kalangan wanita dan ibu-ibu, aku akan lihat langsung diskon, hadiah gratis langsung bisa didapatkan. Mungkin narasi itu yang cocok buat aku untuk aku bisa beli gitu ya. Kira-kira ya, selain promo gitu ya, mungkin langsung after sales gitu sama harga. Udah pasti itu kalau aku. Tapi thank you so much Mas Ano. Ini tuh sangat-sangat insightful sekali. Nanti jangan kemana-mana dulu. Mungkin nanti aku akan masih chat sama dirimu ya Mas Ano. Thank you so much ya Mas. Mas Audi, lanjutin sedikit lagi dong yang tadi yang kita bicara mengenai sekiranya narasi yang paling efektif di brand. Tadi ada satu brand yang menurutku ya yang lumayan belakangan ini lumayan ride the wave-nya bagus banget dan menarik perhatian bahkan di kalangan para media, itu adalah BYD. Karena aku lihat mereka itu ride the momentum dari globalnya itu bagus. Contoh paling gampang ya, waktu kemarin mungkin pada familiar sama ICO Speed ya. Waktu ICO Speed datang ke Jakarta kan itu kan ramai banget kan ya dengan kata-katanya dia. Dan kemarin dia ke China. Waktu di China aku dengar langsung bahwa dia tuh langsung disodorin satu mobil BYD yang Wang kalau nggak salah yang bisa masuk ke air itu. Jadi si ICO Speed itu langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung nyemplung gitu kan. Itu campaign yang bagus banget karena aku dapat berita itu bukan dari platform otomotif atau dari website. Aku dapat dari WhatsApp keluarga besar. Om-om yang suka ngeblas. Keluarga pecinta mobil nih kayaknya. Betul, tiba-tiba mereka ngeblas. Ini lihat nih ya mobil Tiongkok nih dinaikin sama ICO Speed bisa masuk air. Wow, it's effective gitu kan. Itu kayak berita baru berapa jam yang lalu terus tiba-tiba langsung bisa nyampe ke Indonesia organik ibaratnya. Itu bisa menunjukkan bahwa mungkin nggak relate langsung, mobilnya nggak ada di Indonesia, tapi secara branding, itu keangkat banget. Awareness brandingnya keangkat banget. Ada lagi yang baru-baru ini ketika mereka baru aja juga meresmikan yang charging baru, yang cepat banget, yang cuma di bawah 5 menit. Itu juga sama, lagi-lagi dari WhatsApp grup keluarga, WhatsApp grup alumni, tiba-tiba ngeblasin tentang mobil listrik. Buset, kapan mereka ngomongin mobil listrik, tapi bisa mereka ngeblas seperti itu dan itu nyampe ke kita.
Kalau aku lihat cara-cara Mhm. komunikasi seperti itu yang kita ride the wave, ride the momentum, itu bisa efektif buat menaikkan awareness. Nah, dari situnya baru kita sambung nanti dengan relevansinya dengan apa yang kita punya, apa yang si ATPM ini punya. Itu bisa disambungkan dengan situ. Dan lagi-lagi kita sebagai media dan practitioner PR, kalau aku lihat kita harus jeli ya melihat momentum-momentum seperti itu dan memanfaatkan itu. Karena itu nggak kejadian 2 kali. Begitu once you lose the momentum, it's gone lah. Kalau aku lihat. Mita Baru harus mau jauh-jauh tahu bilang. apa yang kamu maksud. Iya, karena kita baru mau bilang lost momentum ya sudahlah, nasi sudah menjadi Sudahlah, nasibnya bubur kalau sudah. orang Indonesia bilang kan, nggak bisa balik lagi gitu. Makanya Betul. sangat jeli untuk melihat semua informasi, sangat jeli berdasarkan data seperti yang Mas Ano sampaikan, karena semua insight itu yang harus dibaca tiap hari, terus akhirnya ride the momentum, gitu Ya. kan kurang lebih ya. Oke, Mas Audi. Tapi kalau kita mau bicara satu lagi mengenai rekomendasi, tadi Mas Ano sudah memberikan rekomendasi untuk kendaraan listrik gitu ya ke depan, dan juga sebenarnya tadi ngasih tren gitu. Kendaraan listrik ke depan itu akan seperti apa? Kalau Mas Audi dari perspektif jurnalis dan content creator juga gitu ya, mungkin bisa diberikan tren ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan ini, dan rekomendasinya apa sih untuk para kita sebagai praktisi PR dan juga yang terutama ingin membeli juga brand EV gitu. Kalau aku lihat tren ke depannya kita akan bergerak ke baterai yang makin canggih. Dalam artian baterai makin canggih, baterainya makin kecil, makin enteng, tapi daya tempuhnya makin gila-gilaan. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar dengan namanya solid state battery. Jadi saat ini, for your information ya, baterai yang saat ini di dalam mobil listrik itu ada cairannya, ada katalisatornya. Dia liquid di dalamnya. Makanya kadang-kadang ada yang bilang kalau dibocorin dia bisa bereaksi short, meledak. Itu cairannya. Tapi nanti ke depannya, mungkin dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau aku ngelihatnya, kita akan berkembang ke solid state battery. Baterainya akan padat, keras. Dan itu punya range dan durability yang jauh lebih bagus daripada si baterai yang saat ini. Itu akan bergerak ke sana. Dan kebetulan kemarin juga aku sempat ke China ya, waktu Shanghai Auto Show, aku juga ngelihat integrasi AI, Artificial Intelligence, itu makin lama makin gila. Jadi jangan heran kalau nanti mobilnya bisa lebih perhatian daripada pacar. Bisa kita ajak ngomong, bisa kita ajak ngobrol, bisa kita lagi pusing, bisa minta rekomendasi, bisa jadi kayak gitu nanti ke depan. Integrasi itu akan kemana-mana, nggak vertikal aja antara mobil sama ATPM-nya, tapi juga horizontal mobil dengan pengguna. Itu akan bergerak ke arah sana. Nah, otomatis balik lagi kita sebagai praktisi PR, kalau aku lihat kita harus mulai lagi-lagi jeli melihat itu semua, arahnya akan kemana, membaca pasarnya di mana. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum ketika saatnya kita harus mengkomunikasikan sesuatu yang sudah saatnya dikomunikasikan, kita harus mengkomunikasikan seperti itu. Tapi kalau memang belum waktunya, mau kita push kayak gimana juga, market tidak akan bereaksi. Itu aku ngalamin sendiri. Jujur aja, begitu kita di Autonet Max sendiri, waktu itu juga kita ride the momentum. Jadi ya balik lagi, momentum itu selalu yang paling penting. Dan narasi dan komunikasinya tentu saja yang harus bisa dipercaya. Relevan. Betul, harus bisa. Nah, kalau kita ngomongin trust, accountability atau trustability-nya juga itu juga kalau gimana ya, di tengah distorsi informasi yang masif saat ini ya, itu sulit loh mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kalau kita ngelihat lagi-lagi teknologi AI yang makin gila dengan deepfake, dengan segala macam. Wow, sadis kalau aku bilang, misinformasinya makin gila. Aku pernah lihat sedikit sharingnya, balik lagi. Aku berapa minggu yang lalu itu sempat lihat konten AI pameran mobil yang tidak pernah terjadi. Wow, itu AI-nya membuat sebuah pameran mobil liputan dengan interview orang-orang di mana pameran mobilnya nggak pernah ada, orang-orangnya nggak pernah ada. Tapi itu believable sekali. Kita akan fight melawan itu semua, melawan misinformasi itu semua. Makanya balik lagi kita harus jadi yang duluan, terdepan, tapi juga benar. Itu yang menarik sih nanti. Ya, betul-betul. Karena bagaimanapun sebenarnya masyarakat akan memegang teman-teman juga yang ada di sana, teman-teman jurnalis tentunya, untuk memberikan informasi dan narasi yang sangat sesuai dan relevan tadi ya, Mas, akurat juga gitu. Oke,
Thank you so much, Mas Audi. Ini tadi udah sangat insightful juga. Nah, sekarang kasih tanya jawab nih ya, Mas Ano, Mas Audi. Kita lihat nih jawaban pertanyaan yang sudah masuk bersama kita pada sore hari ini. Pertanyaan pertama datang dari Mas Ferry Fansuri dari jadwalbalap.com. Wah, ini juga sesama media nih, sepertinya ini. Isu kendaraan listrik tidak selalu sales, tapi juga fasilitasi dan after sales. Tadi udah kesebut nih, after sales juga. Misal, stasiun pengisian dan baterai. Dua hal ini vital dan dibilang jarang dan mahal. Adakah solusi jitu menangani ini jikalau orang-orang ingin membeli karena masih menjadi second choice untuk membeli kendaraan listriknya? Gimana tuh Mas Audi? Kemudian nanti Mas Ano juga bisa bicara mengenai tadi ya. Sebenarnya data-datanya juga keluar yang sama ya Mas, sentimennya ya gitu. Gimana Mas Audi dulu? Kalau baterai, ini concern yang sering kita tanyakan juga ke ATPM. Baterainya mahal, kita bilang kan. Dan mereka juga mengakui baterainya mahal. Tapi dalam artian ketika baterai terjadi sesuatu, satu masih ada garansi. Oke lah, kalau misalnya kita beli mobilnya second, gitu kan, ibaratnya nanti ke depannya nggak ada garansinya. Oke, tapi baterai itu kan nggak cuma satu geblokan gede. Baterai sekarang itu dia terdiri dari sel kecil-kecil. Jadi bisa kita ganti per sel yang rusak atau yang turun performance. Jadi secara cost, balik lagi, nanti seiring seiring makin masifnya mobil listrik, aku percaya secara cost akan makin turun. For your information, harga baterai saat ini dibandingin 10 tahun yang lalu, itu sudah jauh lebih turun. Kalau nggak salah sudah sampai setengahnya, lebih malahan. Dan kalau kita lihat betapa masifnya populasi mobil listrik di dunia saat ini dan ke depannya, harga itu akan makin turun. Karena seiring perkembangan teknologi, semakin banyak volumenya, harga akan makin turun. Jadi kalau aku bilang, saat ini kita akan lihat ke depannya seperti apa, tapi kalau menurutku itu bukan jadi kekhawatiran yang utama. Karena harganya akan makin turun, dan bengkel-bengkel spesialis yang nanti bisa menangani penggantian baterai juga akan bermunculan. Seiring populasi mobil listrik makin banyak. Ya, betul. Karena semakin banyak demand-nya juga pasti akan semakin akan keluar terpenuhi sendiri. juga. Betul. Kalau masalah yang satu lagi tentang charging station, kalau charging station memang saat ini kita masih terfokus di Jakarta, Jabodetabek, dan kota-kota besar. Tapi ya balik lagi, ini kan kayak ayam sama telur ya. Kalau orang investor akan mau investasi charging station, mereka akan tanya populasi mobil listrik udah berapa. Kalau populasi mobil listriknya sudah semakin besar, otomatis akan banyak investor-investor yang menaruh uang untuk membuat charging station, untuk membuat network yang makin besar. Ya balik lagi, tidak ada yang bisa menebak masa depan, cuman kalau aku lihat kita arahnya ini trennya positif. Jadi sooner or later, infrastruktur juga akan catch up dengan si populasi mobil listrik. Gitu. Ya, terlebih lagi juga dengan rencana-rencana pemerintah dan juga inisiatif bahkan dari beberapa brand yang ingin mempercepat infrastruktur ini akan lebih baik di Indonesia gitu ya Mas Audi ya. Semoga dengan harapan ini juga mendorongnya lebih cepat lagi nih adopsi kendaraan listriknya di Indonesia. Dijorokin betul. Istilahnya. Iya, tadi udah dijurang ya. Udah tinggal kita aja sudah akhirnya beli gitu. Kalau Mas Ano, gimana Mas Ano? Tadinya juga keluar ya di data-data itu ya. Apakah itu memang benar-benar menjadi concern? Ya, memang dua hal itu bisa dibilang sejak kemunculan pertama tren dari mobil listrik ini sendiri udah jadi dua concern utama lah. Masalah charging station, terus kemudian masalah baterai. Bahkan udah banyak juga reviewer di YouTube juga yang udah pasti ketika mereka review mobil listrik, yang pertama mereka coba itu adalah seberapa jauh durasi dari baterainya gitu kan. Apakah itu bisa, let's say, dekatnya gitu, apakah itu bisa Jakarta-Bandung tanpa ngecas gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, justru hal-hal ini yang bisa dibilang jadi salah satu key innovation yang dilakukan oleh brand-brand. Nah, tadi Mas Audi sempat bilang bahwa ke depannya itu pasti nanti bakalan ada teknologi baterai yang jauh lebih hemat gitu kan, dengan jarak tempuh yang lebih jauh gitu loh. Nah, ini mungkin jadi salah satu proses yang bisa dibilang kita nggak bisa hindari, tapi itu bakalan terus advance gitu loh. Simpelnya kayak baterai HP deh. Baterai HP yang awalnya kecil gitu kan, sekarang banyak HP yang menawarkan baterai yang kapasitasnya cukup besar. Dari awalnya yang cuma tahan 2 jam, 3 jam, sekarang seharian pun bisa. Nah, ini kan sebenarnya teknologi yang istilahnya selalu catching up lah. Dan beberapa brand juga bahkan sudah menawarkan pendukung-pendukung untuk memberikan rasa aman atau rasa nyaman terkait isu-isu tersebut gitu loh. Contoh misalnya di Wuling
itu kalau tidak salah, mungkin Mas Audi bisa koreksi, mereka menawarkan garansi baterai seumur hidup. Jadi kalau misalnya ada kendala, baterainya rusak atau segala macam, mereka bisa ganti dan itu gratis, gitu kan. Nah ini kan salah satu hal yang diterapkan oleh brand-brand tersebut untuk menjawab concern-nya, gitu kan. Jadi kalau misalnya let's say, wah ini baru 2 bulan ternyata baterai gue udah nggak bisa dicas segala macam, kita ngasih garansi kok, kita bisa langsung ganti unitnya, misalnya seperti itu. Terus brand-brand juga menawarkan fasilitas gratis untuk pemasangan home charger di rumah, gitu kan, bekerja sama dengan PLN. Jadi pada saat mereka membeli mobil listrik, gitu kan, mereka nggak perlu lagi dalam tanda kutip ke kantor PLN ngisi permohonan atau form gitu buat masang charging station. Tapi itu semua udah diurus dari pihak brandnya, gitu kan. Yang penting taunya nanti udah ada lah. Nah ini kan sebenarnya salah satu offering atau added value yang dimiliki oleh brand untuk menjawab concern-concernnya dari audiens itu sendiri. Dan itu yang harapannya jadi salah satu part of consideration dari audiens untuk nge-switch ke kendaraan listrik gitu. Ya, betul. Tapi kita dari sisi praktisi PR, jurnalis, dan semua yang ada di sini tetap harus bertanggung jawab dengan narasi yang dibuat. Karena Betul. ketika kita menyampaikan, itu memang oke, garansi seumur hidup, kemudian mendapatkan 100% apa gitu-gitu tuh menarik, manis gitu ya. Tapi tetap harus ada pertanggungjawabannya di situ. Karena kalau kita bicara mengenai sisi marketing sendiri pasti akan berbeda ketika nanti pada akhirnya realnya gitu. Jadi maksudnya Yes. tetap harus bisa melihat gitu sebagai satu kesatuan narasi ya, mungkin gitu. Yes. Jadi juga Yeah. harus Yeah. jeli dan makin kritis gitu kita sebagai Yeah. masyarakat juga yang ingin membeli. Iya, makanya kan ada sinkronisasi dengan apa yang dikomunikasikan oleh si brand tersebut di media sosial dengan online media. Contoh misalkan Wuling yang bilang bahwa kalian akan mendapatkan garansi baterai seumur hidup. Tapi di satu Betul. sisi, misalnya di online media mereka mengkomunikasikan kalau mau klaim baterai Wuling ini loh caranya, misalnya kayak gitu. Itu kan jadi salah satu informasi tambahan yang bisa disampaikan untuk menjawab concern-nya audiens. Ketika misalnya audiens ngeliat di sosmed, emang benar mereka ngasih seumur hidup gitu. Tapi ternyata ada artikel yang bilang ini caranya loh, ini step-nya loh. Itu kan lebih jadi memperjelas informasinya dan nggak sekedar klaim belaka lah gitu. Betul. Karena memang jadi memperjelas gitu apa yang disampaikan narasinya gitu kan. Maksudnya Mas Ana ya. Berarti kurang lebih. Oke. Thank you so much. Kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Kalau gitu aku saja yang bertanya. Ini boleh nggak? Ini pertanyaan aku aja sih. Kalau untuk masing-masing ya, Mas Audi dan Mas Ano. Kalau kita mau bicara lagi mengenai kendaraan listrik gitu ya, dengan segala sentimen, dengan segala narasi gitu. Kita tadi udah tahu ada infrastruktur, kemudian juga ada mungkin produk, price, dan after sales menjadi kuncian, gitu kan ya. Jadi menjadi kuncian semua. Dan narasinya berkembang dari sini. Tapi kalau kita bisa tanya dalam satu kalimat, sebenarnya apakah orang masyarakat Indonesia itu sangat menguliti masing-masing informasi yang disajikan ini, benar-benar dia cari tahu dulu secara mendalam gitu sebelum membeli, atau memang akhirnya terinfluence yang lebih besar gitu. Jadi kalau kita lihat tadi pemantik kan, dia berusaha mencari influence ya dari teman-temannya, tapi teman-temannya kan juga mungkin punya pembahasan, akhirnya dia mencari sendiri pemberita gitu. Mana sih yang sebenarnya kadarnya lebih terlihat gitu trennya saat ini? Apakah memang dari influence-nya atau memang dia curious terhadap tadi topik-topik pembicaraan kita pada hari ini, baterai, infrastruktur, dan lain-lain. Kalau aku dulu ya, nggak apa-apa ya. Kalau dari aku ngelihatnya gini, ngulik itu adalah fase ketika dia benar-benar serius mempertimbangkan untuk mengambil mobil listrik. Ketika dia ngulik lebih jauh, artinya minat dia udah lebih dari cuman sekedar, oh gue pengen nyoba. Berarti udah pengen punya. Dan orang kita itu sebenarnya triggernya kan bisa banyak. Contoh, kalau kita ngomong wuling REV, waktu itu sempat ada komentar, oh REV laku karena orang kita sekarang butuh mobil listrik. Kalau aku bilang, waktu itu belum sampai seperti itu waktu REV laku 2 tahun yang lalu. Karena waktu itu aku lihat, fenomena REV laku adalah fenomena ikut-ikutan. Banyak seperti itu. Ketika dulu belum pedal ya, sekarang zaman pedal. Ketika lagi main pedal kasarnya, tetangganya bawa atau teman arisannya bawa REV, lihat lucu ya warnanya ya, tadi seperti yang tadi bilang, pulang-pulang papa minta beliin mama. Itu kejadian. Terus belum tambah lagi
dengan sokongan regulasi pemerintah ketika ganjil genap, itu tiba-tiba orang cuma ngelihat ya asal listrik bisa tembus ganjil genap, ya tak beli. Ada loh cerita, aku ketemu langsung orangnya gitu kan, dia naik REV pakai sopir, bangku baris keduanya dimajuin, dia duduk di baris kedua. Tak tanya, Pak kenapa? Murah, hemat dan murah, dan saya bisa tembus ganjil genap. Padahal dia punya mobil, saya kayak Innova atau apa yang gede. Dia beli karena murah dan bisa tembus ganjil genap. Jadi kayak gitu tuh bisa jadi trigger kalau aku lihat. Dari awal-awalnya itu ikut-ikutan dan hype-hype-nya itu bisa jadi trigger. Nah, begitu mereka mulai mencari tahu, oh baterainya garansinya harus gimana, kayak tadi Mas Anu bilang. Oh, harus ini seumur hidup, tapi harus cari tahunya gimana, cara klaimnya gimana. Begitu mereka mulai mengulik kayak gitu, begitu mereka mau lihat spesifikasinya, detailnya segala macam, itu tandanya mereka mulai serius. Nah, makanya aku sebagai media juga biasanya kita bikin tahap-tahapan seperti itu. Ketika kita kerjasama dengan ATPM segala macam, kita biasanya bikin ada tahapan-tahapan. Teaser itu biasanya kita taruh di sosial media. YouTube, Instagram, Reels, TikTok, dan segala macamnya. Atau X bahkan. Tapi begitu sudah mulai detail atau value yang mereka mau jualnya, itu bisa kita taruh di YouTube. Karena mereka akan butuh penjelasan lebih detail, sampai gimananya, baru itu biar jadi decision making. Cara itu. Oke. Thank you. Itu yang menariknya sebenarnya. Iya, betul-betul. Karena kan kita kalau sebagai pembuat narasi kan pasti akan terus menguliti semua yang memang lagi menjadi kebutuhan, ya kan. Bahkan tadi kayak sekecil aja cara menyalakan mobil dan segala macam gitu. Karena kalau aku lihat makin lama makin awam ya orang-orang yang apa namanya yang mau berminat ke mobil listrik, awal-awal tuh adalah early adopters. Orang-orang yang memang tech savvy, pengen nyoba. Betul. Tapi seiring waktu nih, sekarang aku lihat ini phase-nya udah mulai ke arah-arah orang yang memang benar-benar awam terhadap mobil listrik. Jadi dicari, sorry itu saya ngomongnya, receh dan remeh. Jadi kalau aku lihat, ATPM ini harus lah ya Mas, kurang situ. lebih. Ya, betul. Tips-and-tricks. Iya, menarik. Oke, kalau begitu Mas Ano, singkat aja kira-kira kalau dari Mas Ano. Jadi gimana Mas? Menurut Mas Ano? Saya setuju dengan statementnya Mas Audi gitu loh. Orang kita tuh bisa dibilang banyak ke bawah arus FOMO lah istilahnya. Kalau ya dari mulai tren sepeda pada saat COVID, terus kemudian sekarang tren lari misalnya gitu kan orang-orang. Tapi kita bisa ngelihat mana orang yang memang let's say serius mereka lari untuk kesehatan atau mereka lari karena memang ikut-ikutan tren aja gitu kan. Itu kan pasti ada dua karakteristik yang berbeda gitu lah. Dan benar yang Mas Audi bilang, ketika misalnya orang sudah mulai ngulik gitu ya secara personal gitu kan keuntungan dari mobil listrik, terus kemudian spesifikasinya seperti apa, itu kan berarti bisa dibilang 70-80% dia sudah niat untuk switch gitu kan atau beli gitu. Nah, tapi juga ada yang istilahnya dia hanya butuh satu value yang dia nggak bisa dapat di kendaraan umum dan itu dia bisa switch just like that gitu loh. Ya tadi tunggu didorong ke jurangnya itu. Iya, kayak Pak, kenapa ganti? Karena murah. Saya cuma butuhnya murah aja, gitu loh. Karena kendaraannya murah, gitu loh. Jadi memang banyak faktor, gitu loh. Ada orang yang tipikalnya ngulik, tapi ada orang yang memang kebawa informasi karena dia nilai, yang penting murah. Dan mereka punya istilahnya punya kapabilitas untuk itu ya, gitu. Iya, betul. Karena yang penting adalah kebutuhannya terpenuhi. Ini sangat menarik sekali diskusinya, Mas Ano, Mas Audi. Terima kasih banyak. Namun karena keterbatasan waktu, nggak semua pertanyaan juga bisa dijawab. Diskusinya nggak bisa berlangsung panjang. Ini emang harus offline sih, teman-teman. Setuju nggak? Kita bikin acara sitkom selanjutnya ini offline, terus ngobrol lebih panjang. Langsung ketemu dengan narasumber kita nih, karena yang satu ngomongin data, yang satu ngomongin dari pengalaman dan insight, itu seru banget gitu. Terima kasih banyak ya Mas Audi dan Mas Ano. Kita akan masuk ke acara berikutnya nih, masih ada games, masih ada apa nih. Jadi teman-teman jangan pada beranjak dulu. Sebagai penutup, mungkin beberapa poin kesimpulan yang bisa kita tarik dari diskusi kali ini adalah narasi kendaraan listrik berkembang menjadi simbol efisiensi, teknologi canggih, dan gaya hidup kekinian. Di Indonesia, media berperan penting sebagai corong brand sekaligus agen edukasi publik. Mereka nggak hanya bertugas menyampaikan kelebihan kendaraan listrik, tapi juga memilah informasi secara etis agar tidak menyesatkan. Dalam praktiknya, pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan karakteristik tiap platform.
Minat masyarakat terhadap kendaraan listrik meningkat tajam. Sentimen positif publik pun didorong oleh edukasi yang konsisten dan kolaborasi antar brand dan pemerintah. Namun, masih ada kekhawatiran soal daya tahan baterai, jarak tempuh, dan kesiapan infrastruktur. Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai bahwa prioritas pemerintah sebaiknya diarahkan pada perbaikan transportasi umum daripada adopsi kendaraan listrik semata. Ya, brand kendaraan listrik kini membangun identitas dan value proposition yang berbeda untuk menyasar target audiens spesifik. Narasi yang relevan, fleksibel, sangat penting untuk menjaga kedekatan dengan audiens. Meski adopsi kendaraan listrik terus tumbuh, penting untuk memastikan kesiapan ekosistem. Pendukung seperti kebijakan yang berpihak, ketersediaan infrastruktur, pengisian daya atau SPKLU, serta kesadaran terhadap risiko dan tantangan yang mungkin muncul. Hanya dengan pendekatan holistik inilah kendaraan listrik bisa menjadi solusi mobilitas berkelanjutan di Indonesia. Tidak hanya itu, tadi juga pesan-pesan dari para narasumber pada yang sudah hadir hari ini, Mas Ano dan Mas Odi juga menekankan riding the momentum. Jangan hilang dari momentum. Cerdiklah, jelilah untuk melihat semua situasi, data, karena itulah yang bisa menjadi bekal atau landasan kita dalam membuat sebuah narasi yang efektif. Jangan sampai kita membuat sebuah narasi yang hanya mentah karena tidak akan dimakan oleh para segmennya. Gitu kan ya, kurang lebih Mas Ano dan Mas Audi. Jadi, begitulah untuk sesi talk show pada hari ini. Kita akan masuk kepada token of appreciation. Rekan-rekan sekalian, sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan insight yang telah dibagikan kepada kami ingin menyerahkan token of appreciation kepada narasumber. Mas Audi dan Mas Ano, tadi kami sudah mengirimkan kenang-kenangan. Mungkin boleh kita tampilkan ke dalam layar dan kepada panitia boleh untuk mendokumentasikan momen ini. Kita nyalakan bersama. Sudah ada masing-masing? Aku juga ada. Aku terharu loh, aku juga ada loh di sini. Terima kasih banyak. Kita senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Mas Audi dan Mas Ano untuk kontribusinya pada hari ini. Kita jangan beranjak, kita mau masuk ke sesi games. Nah, ini kita udah punya nih pemandu yang lainnya, yaitu Mia, untuk memandu jalannya games. Mia, silakan Mia. Terima kasih banyak, Mbak Meita. Halo semuanya, perkenalkan saya Mia, dan hari ini saya akan memandu Games Kahoot hari ini. Tadi kan kita sudah mendengarkan materi yang sangat berisi dan juga insightful ya, mengenai peran PR di balik tren mobil listrik. Jadi yuk kita istirahat sejenak dengan main games bareng-bareng. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi Games Kahoot. Buat yang pernah main, you know the drill, dan buat yang belum pernah main, tenang aja, cara mainnya gampang banget. Pertama, rekan-rekan semua bisa menggunakan perangkat apa saja, mau HP, iPad, laptop, asalkan bisa mengakses website Kahoot-nya ya. Lalu buka browser dan masuk ke www.kahoot.id, linknya ada di kolom chat. Setelah itu udah ada pin, wah udah banyak yang join aja nih. Udah hafal nih kayaknya cara main Kahoot ya. Buat yang belum tahu, pin gamenya nanti bisa dimasukkan ke dalam website Kahoot-nya dan bisa taruh namanya, biasanya nama asli ya teman-teman ya. Oke. Wow, udah banyak aja nih, keren. Halo Nana, halo Lau, Binar, Riz, halo semuanya. Ya ampun, baru tahu loh emojinya sekarang di Kahoot lucu-lucu banget ya, gemes banget. Oke, kita tunggu beberapa lagi. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ini soalnya lumayan seru sih kayaknya gamesnya. Oke. Halo teman-teman yang baru join Kahoot-nya. Oke, kita tunggu beberapa lagi ya. Siap. Gemes banget loh ini emoji-emojinya. Aku baru tahu. Oke. Gimana? Apa kita mulai aja? Oke deh kalau gitu kita mulai aja ya. Siap-siap nih. Pertanyaan pertama. Jadi deg-degan juga aku. Oke, pertanyaan pertama. Siap-siap nih. Apa dilema utama yang sering dihadapi PR dalam mempromosikan mobil listrik? Ayo. Isu kalau mobil listrik bisa nyambung ke wifi tetangga. Waduh, takut juga. Pertanyaan netizen, kalau mati lampu mobilnya ikut mati enggak?
Lucu juga tuh. Netizen takut mobilnya mendadak update software. Waduh, itu laptop aku sih tadi pagi. Oke, kita lihat jawabannya bareng-bareng. Skeptisisme masyarakat. Ya, oke, semuanya jawab bener ya. Oke, kita lihat nih siapa yang jawabnya paling cepet tadi. Nadine. Oke, keren nih Kak Nadine. Sip. Pertanyaan kedua. Contoh aktivitas PR kreatif untuk kendaraan listrik adalah bagi-bagi helm untuk pembeli mobil listrik. Extra safety ya itu namanya teman-teman. Sponsor lomba balap karung itu 2 bulan lagi ya, bulan 17-an. Oke, jawabannya adalah ngajak influencer share di sosmed road trip pakai kendaraan listrik. Bener tuh. Itu aduh satu sayang banget itu jawabannya. Oke, Kak Malika. Oke, itu bisa catch up ya di sini teman-teman. Ini tuh asalkan kita cepat, proaktif dan benar jawabannya pasti bisa. Oke, next question. Pertanyaan ketiga nih, faktor apa yang paling memengaruhi persepsi publik tentang kendaraan listrik? Muncul atau tidaknya suara vroom saat mobil di starter. Ini bisa jadi sih ya. Berapa banyak boneka lucu yang dipajang? PR, oke, lucu juga itu. Oke, informasi yang didapatkan dari media dan kampanye PR tentunya. Oke, itu dua orang tuh sayang banget. Kak Malika masih leading ya, dan Kak Nadine juga following up. Oke, selanjutnya. Jika kamu menjadi bagian tim PR untuk kendaraan listrik, pendekatan komunikasi apa yang akan kamu gunakan? Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Janji mobil listrik bisa terbang biar makin viral. Oke. Membangun narasi edukatif berbasis data. Menarik. Saya sorry. Nah, ya oke. Membangun narasi edukatif berbasis data. Oke, good job ya. Kita lihat nih siapa yang leading. Masih Kak Malika. Wih, keren juga nih Kak Malika. Tapi Kak Alfi on the streak. Jangan takut, ini bisa catching up, oke? Oke. Pertanyaan berikutnya nih. 5 out of 6. Mengapa penting bagi kampanye PR kendaraan listrik untuk melibatkan komunitas lokal? Mengapa ya? Biar mobil listrik bisa jadi maskot Karang Taruna. Oke. Meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat. Itu juga menarik. Biar komunikasi bisa bikin acara jalan sehat sambil dorong mobil listrik. Oh, menarik ya. Bisa ditaruh di Strava ya kalau kayak gitu ya, teman-teman. Kita lihat. Oke. Mostly jawabannya bener ya. Keren-keren deh. Oke, mantap deh. Kita lihat. Kak Malika leading. Oke, Kak Nadine dan Kak Reisha juga masih bisa catch up nih. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan penentu. Let's go. Apa yang perlu dilakukan PR dalam menghadapi hoax terkait kendaraan listrik? Pertanyaannya agak penting ya. Berdoa sambil scroll timeline biar hoax hilang sendiri. Itu saya setiap hari. Memutuskan kapan harus merespon tanpa memperbesar isu. Nah, itu dia jawaban yang benarnya. Oke. Sudah selesai. Mari kita lihat pemenangnya siapa aja. Juara ketiga ada Didi. Juara keduanya ada Nadine. Kak Nadine, congrats. Dan juara pertamanya, drum roll, Kak Malika. Congrats ya Kak Malika. Nanti bisa kecat-kecat sama panitia kita untuk dapetin hadiahnya. Oke kakak-kakak sekalian, terima kasih banget sudah berpartisipasi. Seru banget ya. Sampai ketemu lagi di sesi sitkom berikutnya. Dijamin sesi gamesnya bakal nggak kalah seru. Oke, kalau gitu aku kembalikan saja kepada Mbak Meita. Silakan Mbak. Terima kasih banyak, Mia. Selamat ya untuk para pemenang games tadi. Tadi aku udah mau ikut goyang-goyang loh pas bagian terakhir. Terus Mia tadi aku tuh mau ikutan, pasti nggak boleh deh. Aku tadi udah mau tanya, Mia aku boleh ikutan nggak sih? Gitu. Pasti nggak boleh. Apalagi kedua narasumber kita nih, jawabannya langsung gampang. Terima kasih banyak ya, Mia. Oke, selamat sekali lagi untuk para pemenang games tadi. Nanti jangan lupa menghubungi panitia dari IDCOM ya untuk dapat hadiahnya. Oke. Sekali lagi, saya mengingatkan untuk para peserta yang ingin mendapatkan e-certificate, silahkan mengisi feedback form melalui link yang ada di kolom chat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan seluruh rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita hingga selesai. Semoga sesi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Meta Andriana, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di sitkom episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Thank you. Thank you semua. Terima kasih Mas Ano, terima kasih Mas Audi.